Bagian 3, pemimpin butuh pengikut. 6. Munculnya kepercayaan. Mengatakan bahwa sebagian besar pegawai perusahaan merasa malu bekerja di tempat kerjanya hanyalah mengecilkan hal yang sebenarnya, bukanlah rahasia bahwa pegawai merasa diperlakukan dengan buruk. Dan jika sebuah perusahaan memperlakukan orang-orangnya dengan tidak baik, perhatikan saja bagaimana pegawai memperlakukan pelanggan. Lumpur menggelinding menuruni bukit, dan jika berdiri di bawah bukit, kita mendapatkan pukulan terbesar. Di dalam sebuah perusahaan biasanya yang berada di bawah bukit adalah pelanggan. Di sepanjang tahun 1980-an, seperti inilah kehidupan di Continental Airlines, maskapai terburuk di dalam industri penerbangan. Saya bisa melihat masalah terbesar Continental begitu memasuki pintu mereka di bulan Februari 1994. Tulis Gordon Bethune di buku From Force to Fish tentang pengalaman pertama CEO dari kebangkitan Continental itu. Tempat itu adalah tempat yang buruk untuk bekerja. Para pegawai kasar kepada pelanggan, kasar kepada satu sama lain, dan malu bekerja di perusahaan mereka. Dan jika kita tidak bisa memiliki produk yang baik tanpa orang-orang yang datang bekerja dengan gembira, itu mustahil kenangnya. Hep Kelleher, kepala Southwest selama 20 tahun dianggap menyimpang karena mengemukan pendapat bahwa adalah tanggung jawab perusahaan untuk terlebih dulu mengasuh pegawainya. Pegawai yang bahagia memastikan pelanggan yang bahagia, katanya. Dan pelanggan yang bahagia memastikan pemegang saham yang bahagia. Itulah urutannya. Untungnya, Bethune menganut kepercayaan yang menyimpang ini. Beberapa orang akan mengatakan bahwa budaya kontinental begitu beracun karena perusahaan itu sedang mengalami kesulitan. Mereka akan mengatakan bahwa sulit bagi eksekutif untuk berfokus pada apapun selain bertahan hidup ketika sebuah perusahaan menghadapi saat yang sulit. Setelah kita bisa menguntungkan lagi, kata mereka, maka kita akan memperhatikan hal-hal yang lain dan tidak diragukan di sepanjang tahun 1980-an dan awal 1990-an, Continental mengalami kesulitan besar. Perusahaan ini 2 kali mengajukan perlindungan kebangkrutan, bab 11 dalam 8 tahun. Sekali di tahun 1983 dan sekali lagi di tahun 1991. Dan mengalami 10 kali pergantian CEO dalam satu dekade. Pada tahun 1994, tahun ketika Bethune mengambil alih sebagai CEO terbaru, perusahaan telah merugi 600 juta dolar dan berada di peringkat terakhir pada setiap kategori kinerja yang bisa diukur. Tetapi semua itu tidak bertahan lama setelah Bethune tiba. Di tahun berikutnya, Continental menghasilkan 250 juta dolar dan segera naik peringkat sebagai salah satu perusahaan terbaik untuk bekerja di Amerika. Dan walaupun Bethune melakukan perubahan yang bermakna untuk memperbaiki operasional perusahaan, tetapi keberhasilan terbesarnya adalah di kategori kinerja yang nyaris mustahil untuk diukur, kepercayaan. Kepercayaan tidaklah muncul hanya karena penjual menemukan alasan rasional dari mengapa pelanggan harus membeli produk itu atau jasanya, atau karena seorang eksekutif menjanjikan perubahan. Kepercayaan bukanlah sesuatu yang ada di dalam sebuah daftar periksa. Memenuhi semua tanggung jawab kita tidaklah menciptakan kepercayaan. Percaya adalah suatu perasaan, bukan suatu pengalaman rasional. Kita mempercayai orang dan perusahaan bahkan ketika segalanya tidak berjalan dengan baik, dan kita tidak mempercayai orang lain walaupun segalanya berjalan sebagai semestinya. Daftar periksa yang sudah diselesaikan seluruhnya tidaklah menjamin kepercayaan. Kepercayaan mulai muncul ketika kita memiliki perasaan bahwa orang lain atau organisasi digerakkan oleh hal-hal lain selain keuntungan diri. Bersama dengan kepercayaan datanglah perasaan akan nilai yang real, bukan nilai yang disertakan dengan uang. Menurut rumusnya, nilai adalah pengubah kepercayaan. Kita tidak bisa meyakinkan seseorang bahwa kita memiliki nilai. Sama seperti kita tidak bisa meyakinkan seseorang untuk mempercayai kita. Kita harus memenangkan kepercayaan dengan mengomunikasikan dan menunjukkan bahwa kita memiliki kesamaan nilai dan kepercayaan. Kita harus membicarakan mengapanya kita dan membuktikannya dengan apa yang kita lakukan. Sekali lagi, mengapa hanyalah suatu kepercayaan, bagaimana adalah tindakan yang kita ambil untuk mewujudkan kepercayaan itu, dan apa adalah hasil dari tindakan itu. Ketika ketiganya seimbang, kepercayaan akan terbangun dan nilai akan terungkap. Inilah yang bisa dilakukan oleh Bethune. Ada banyak eksekutif berbakat yang memiliki kemampuan untuk mengelola operasional perusahaan, tetapi kepemimpinan yang hebat tidaklah melulu didasarkan pada kemampuan operasional yang hebat. Memimpin tidaklah sama dengan menjadi pemimpin. Menjadi pemimpin berarti kita memegang jabatan tertinggi, entah karena upaya kita sendiri, keberuntungan, atau bersiasat di politik internal. Tetapi, memimpin berarti orang lain bersedia mengikuti kita, bukan karena mereka wajib, bukan karena mereka dibayar untuk melakukannya, tetapi karena mereka ingin melakukannya. Frank Lorenzo, CEO sebelum Bethune mungkin adalah pemimpin Continental, tetapi Gordon Bethune mengetahui bagaimana cara memimpin perusahaan. Orang yang memimpin bisa melakukannya karena orang yang mengikutinya mempercayai bahwa keputusan yang dibuat di tingkat atas pada intinya adalah demi kepentingan terbaik kelompok.
Pada gilirannya, orang-orang yang percaya akan bekerja keras karena mereka merasa sedang bekerja untuk sesuatu yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Sebelum kedatangan Betun, lantai ke-20 kantor pusat perusahaan, lantai para eksekutif tidak boleh dimasuki orang kebanyakan. Ruang kantor mewah para eksekutif itu dikunci. Yang boleh berkunjung hanyalah mereka yang jabatan terendahnya adalah wakil presiden senior. Untuk naik ke lantai itu diperlukan kartu kunci. Kamera pengaman ada di mana-mana. Satuan pengaman bersenjata berkeliaran di sana untuk menghapus setiap keraguan bahwa isu keamanan bukanlah isu sepele. Jelas bahwa isu kepercayaan diderita oleh perusahaan ini. Ada sebuah kisah dari mulut ke mulut bahwa Frank Lorenzo bahkan tidak mau minum soda di pesawat Continental jika dia tidak membuka sendiri kalengnya. Dia tidak mempercayai siapapun, jadi tidaklah mengherankan bahwa tidak seorang pun mempercayainya. Akan sangat sulit memimpin jika orang yang seharusnya memimpin tidak punya kecenderungan untuk diikuti. Betun sangat berbeda. Dia mengerti bahwa jauh melebihi struktur dan sistem, sebuah perusahaan tidaklah lebih dari sekumpulan orang. Orang tidak berbohong kepada dokternya sendiri, katanya, dan orang tidak bisa berbohong kepada pegawainya sendiri. Betun memiliki dengan mengubah budaya perusahaan dengan memberi sesuatu yang bisa dipercaya oleh setiap orang, dan apa yang secara khusus dia berikan untuk dipercaya oleh orang-orangnya yang pada gilirannya dapat mengubah maskapai terburuk di industri penerbangan menjadi maskapai terbaik dengan orang-orang yang sama dan peralatan yang sama. Ketika di sekolah tinggi, saya punya teman sekamar bernama Howard Jeruchimovicis. Sekarang dia pengacara di Chicago dan sejak usia dini dia telah belajar tentang hasrat manusia yang sangat sederhana. Dibesarkan di pinggiran kota New York, dia bermain sebagai pemain gelandang luar sebuah tim terburuk di liga kecil. Tim mereka nyaris selalu kalah dan juga bukan kalah tipis. Mereka selalu dibabat habis. Pelatih mereka adalah seorang pria yang baik dan ingin menanamkan sikap positif pada atlet-atlet kecil. Setelah salah satu kekalahan yang sangat memalukan, pelatih mengumpulkan tim dan mengingatkan, tidak jadi masalah siapa yang menang atau kalah, yang terpenting adalah bagaimana kalian bermain. Pada saat itulah, Howard kecil mengangkat tangan dan bertanya, lalu mengapa kita harus mencatat skor? Sejak usia belia, Howard mengerti hasrat yang sangat manusiawi untuk menang. Tidak ada orang yang senang untuk kalah dan orang yang paling sehat menjalani hidupnya untuk menang. Satu-satunya variasi adalah skor yang digunakan. Bagi beberapa orang, skor yang digunakan adalah uang. Bagi orang lain, skor itu adalah ketenangan atau penghargaan. Bagi beberapa lainnya lagi, skor itu adalah kekuasaan, cinta, keluarga, atau kepuasan rohania. Jenis ukuran yang relatif, tetapi hasratnya sama. Seorang miliarder tidak perlu bekerja. Uang hanya menjadi cara untuk mencatat skor. Petunjuk relatif tentang situasi kondisinya. Seorang miliarder yang hanya kehilangan jutaan dolar karena keputusan yang buruk pun bisa mengalami depresi. Meskipun uang jutaan dolar itu tidak berdampak apapun pada gaya hidupnya, tidak ada orang yang senang untuk kalah. Dorongan untuk menang itu sendiri bukanlah lantas menjadi hal yang buruk, tetapi masalah muncul ketika jenis ukuran itu menjadi satu-satunya ukuran sukses. Ketika apa yang kita capai tidak lagi berkaitan dengan mengapa yang telah kita tetapkan di awal ketika kita ingin mencapainya. Betun berniat membuktikan kepada setiap orang di Continental bahwa jika ingin menang, mereka bisa menang. Dan sebagian besar pegawai bertahan untuk mencari tahu apakah dia benar. Memang ada beberapa kecualian. Seorang eksekutif yang pernah menunda keberangkatan sebuah pesawat hanya karena dia terlambat telah diminta untuk meninggalkan perusahaan. Begitu pula 39 dari 60 eksekutif puncak yang tidak percaya pada pengapanya Betun. Terlepas dari seberapa panjang pengalaman mereka atau apa yang pernah mereka lakukan, mereka diminta untuk meninggalkan perusahaan jika tidak mau bekerja sebagai tim dan tidak bisa menyesuaikan diri dengan budaya baru yang ingin dibangun oleh Betun. Di Continental baru, tidak ada ruang bagi mereka yang tidak percaya. Betun tahu bahwa membangun sebuah tim untuk maju dan menang berarti lebih dari sekedar pidato muluk dan bonus untuk manajer puncak jika mereka berhasil mencapai target pendapatan tertentu. Dia tahu bahwa jika dia ingin membangun sukses yang nyata dan langgeng, orang-orang harus dimenangkan. Bukan untuk dirinya, bukan untuk pemegang saham, dan bukan untuk pelanggan. Untuk sukses yang langgeng, Continental harus ingin menang untuk diri mereka sendiri. Segala sesuatu yang dia bicara selalu berkaitan dengan bagaimana semua itu akan bermanfaat bagi pegawai. Alih-alih memberitahu pegawai untuk menjaga kebersihan pesawat demi pelanggan, dia menunjuk ke sesuatu yang lebih nyata. Setiap hari mereka datang untuk bekerja di pesawat. Penumpang akan pergi setelah penerbangan selesai. Tetapi banyak petugas pesawat yang harus tinggal setidaknya untuk satu penerbangan lagi. Akan lebih menyenangkan untuk datang bekerja di lingkungan yang lebih bersih. Betun juga menghapus semua tindakan keamanan di lantai ke-20. Dia memberlakukan kebijakan pintu terbuka dan menjadikan dirinya bisa diakses oleh siapapun. Dia sering muncul dan ikut mengangkat tas bersama beberapa pengangkat koper di bandara udara. Mulai sekarang, Continental adalah sebuah keluarga dan semua orang harus bekerja bersama. Betun berfokus pada hal-hal yang mereka tahu penting dan hal yang terpenting bagi maskapai penerbangan adalah terbang tepat waktu.
Di awal tahun 1990-an, sebelum Betun tiba, Continental berada di peringkat terbawah dari 10 maskapai penerbangan terbesar di Amerika. Jadi Betun memberitahu pegawainya bahwa untuk setiap bulan ketika presentasi tepat waktu, Continental berada di peringkat 5 besar. Setiap pegawai akan menerima cek sebesar $65. Jika kita pertimbangkan bahwa Continental mempunyai 40.000 pegawai di tahun 1995, maka pada setiap bulan ketika penerbangan mereka tepat waktu, biaya perusahaan akan membengkak $2,5 juta. Tetapi Betun tahu bahwa dia sedang mendapatkan kesepakatan yang bagus. Setiap bulannya, keterlambatan penerbangan merugikan sebesar $5 juta dalam bentuk berbagai pengeluaran, misalnya terlewatnya penerbangan lanjutan dan kewajiban perusahaan untuk membiayai penginapan penumpang. Tetapi yang terpenting bagi Betun adalah apa yang dilakukan oleh program boros ini kepada budaya perusahaan. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, puluhan ribu pegawai, termasuk para manajer, mengarah ke arah yang sama. Hilang sudah hari-hari ketika hanya manajer puncak yang menikmati manfaat dari keberhasilan. Ketika perusahaan berkinerja dengan baik, setiap orang mendapatkan $55. Dan tidak seorang pun yang mendapatkan ketika perusahaan tidak mencapai sasaran. Betun bahkan berseteguh bahwa $65 itu harus dibayar dengan cek tersendiri. Jumlah itu bukan hanya ditambahkan ke cek gaji. Ini bukan gaji, ini adalah lambang dari kemenangan. Dan di setiap cek dicantumkan pesan yang mengingatkan mengapa mereka datang untuk bekerja. Terima kasih telah membantu Continental menjadi salah satu yang terbaik. Kami mengukur hal-hal yang benar-benar bisa dikendalikan oleh pegawai, kata Betun. Kami mempertaruhkan sesuatu yang bisa dimenangkan atau dikalahkan secara bersama-sama, bukan secara terpisah. Segala sesuatu yang mereka lakukan membuat orang merasa bahwa mereka bersama-sama di dalam perjuangan itu, dan memang itulah kenyataannya. Satu-satunya perbedaan antara kita dan manusia gua adalah mobil yang kita kendarai. Alasan mengapa ras manusia bisa begitu sukses bukanlah karena kita adalah makhluk yang paling kuat. Jauh dari itu, ukuran dan kekuatan saja tidak menjamin sukses. Kita sukses sebagai spesies karena kemampuan kita untuk membentuk budaya. Budaya adalah kelompok orang yang berkumpul di sekitar satu kesamaan nilai dan kepercayaan. Ketika kita memiliki kesamaan nilai dan kepercayaan dengan orang lain, kita membentuk kepercayaan. Mempercayai orang lain memungkinkan kita mengandalkan orang lain untuk melindungi anak-anak kita dan memastikan ketahanan hidup kita. Kemampuan meninggalkan sarang untuk berburu atau menjelajah dengan yakin bahwa komunitas akan melindungi keluarga dan barang-barang kita sampai kita kembali adalah salah satu faktor terpenting dalam ketahanan hidup seseorang dan kemajuan spesies. Sebenarnya bukanlah hal yang istimewa bahwa kita mempercayai orang yang memiliki kesamaan nilai dan kepercayaan. Ada alasan mengapa kita tidak berteman dengan setiap orang yang kita temui. Kita berteman dengan orang-orang yang memandang dunia sebagaimana kita memandangnya, yang memiliki kesamaan pandang dan kepercayaan dengan kita. Terlepas dari seberapa cocoknya seseorang dengan kita di atas kertas, hal itu tidak menjamin terciptanya persahabatan. Kita juga bisa menerapkan hal ini dalam skala yang lebih besar. Dunia ini berisi berbagai budaya. Menjadi orang Amerika tidaklah lebih baik daripada menjadi orang Prancis. Mereka hanya berbeda budaya, tidak lebih baik atau lebih buruk, hanya berbeda. Budaya Amerika sangat menghargai gagasan wirausaha, kemandirian, dan mengandalkan diri. Kita menyebut mengapanya Amerika sebagai impian Amerika. Budaya Prancis sangat menghargai gagasan identitas kesatuan, mengandalkan kelompok, dan gaya hidup Joyce de Vivre. Beberapa orang cocok dengan budaya Prancis dan beberapa lain cocok dengan budaya Amerika. Ini bukan soal lebih baik atau lebih buruk, keduanya hanya berbeda. Untuk alasan-alasan yang jelas, sebagian besar orang yang dilahirkan dan dibesarkan di suatu budaya akhirnya akan cukup cocok di budaya itu. Tetapi tidak selalu begitu keadaannya. Ada orang-orang yang dibesarkan di Prancis yang tidak pernah merasa betul-betul betah. Mereka tidak cocok di budayanya sendiri. Jadi mereka pindah, mungkin ke Amerika. Tertarik pada perasaan-perasaan mereka terhadap mengapanya Amerika. Mereka mengikuti impian Amerika dan pindah ke sana. Orang selalu mengatakan bahwa Amerika sebagian besar digerakkan oleh imigran. Tetapi akan sangat keliru untuk mengatakan bahwa semua imigran adalah anggota yang produktif dari suatu masyarakat. Tidaklah benar bahwa semua imigran memiliki semangat wirausaha. Hanya imigran yang secara naluriah tertarik kepada Amerika saja yang memiliki semangat itu. Itulah yang dilakukan oleh suatu mengapa. Ketika dimengerti dengan jelas, mengapa itu menarik orang-orang yang percaya hal yang sama. Dan sejauh mereka cocok dengan apa yang dipercaya oleh orang Amerika dan cara orang Amerika melakukan segalanya. Para imigran itu akan berkata, aku senang ada di sini, atau aku suka negara ini. Reaksi naluriah ini tidaklah terlalu berkaitan dengan Amerika dan lebih berkaitan dengan diri mereka sendiri. Ini adalah perasaan mereka tentang peluang mereka serta kemampuan mereka untuk tumbuh subur di suatu budaya di mana mereka merasa lebih betah dibandingkan di budaya dari mana mereka berasal. Dan di dalam mengapa skala besar yang adalah budaya Amerika masih ada skala yang lebih kecil. Beberapa orang lebih cocok tinggal di New York dan beberapa lain lebih cocok tinggal di Minneapolis.
Budaya seseorang tidaklah lebih baik atau lebih buruk dari budaya orang lain. Semua budaya ini hanya berbeda. Misalnya, banyak orang yang ingin pindah ke New York, tertarik pada kemegahan atau persepsinya tentang peluang. Mereka tiba dengan cita-cita menjadi sukses besar, tetapi tidak mempertimbangkan apakah mereka akan cocok dengan budaya New York sebelum mereka pindah. Ada yang berhasil, tetapi banyak yang tidak. Berulang kali saya melihat orang datang ke New York dengan harapan dan impian besar, tetapi mereka tidak bisa mendapat pekerjaan yang mereka inginkan atau mendapatkan, tetapi tidak tahan terhadap tekanannya. Mereka bukan pekerja yang bodoh, buruk, atau miskin. Mereka hanya tidak cocok dengan budaya New York. Mereka akan tetap tinggal di New York dan berusaha lebih keras daripada yang diperlukan, atau membenci pekerjaan dan hidupnya, atau pindah. Jika mereka pindah ke kota di mana mereka lebih cocok, Chicago atau San Francisco atau kota lain, seringkali akhirnya mereka lebih bahagia dan lebih sukses. Secara rasional, New York tidak lebih baik daripada kota lain. Ia hanya tidak tepat bagi setiap orang. Seperti semua kota, ia hanya tepat bagi orang yang cocok. Hal yang sama berlaku bagi setiap tempat yang memiliki budaya yang kuat atau kepribadian yang bisa dikenali. Kita akan lebih sukses di budaya yang cocok bagi kita. Kita lebih sukses di tempat-tempat yang menjamin nilai dan kepercayaan kita. Sama seperti tujuan kita yang bukanlah berbisnis dengan setiap orang yang sekedar menginginkan apa yang kita miliki, tetapi berbisnis dengan orang yang percaya pada apa yang kita percayai. Begitu pula dengan manfaat untuk tinggal dan bekerja di sebuah tempat, kita akan tumbuh secara alamiah karena nilai dan kepercayaan kita selaras dengan nilai dan kepercayaan budaya kita. Sekarang kita pertimbangkan apakah perusahaan itu suatu perusahaan adalah suatu budaya, sekelompok orang yang berkumpul di sekitar nilai dan kepercayaan yang sama, yang menyatukan suatu perusahaan bukanlah produk atau jasa, juga bukan ukuran yang membuat suatu perusahaan itu kuat, tetapi budaya, nilai-nilai, dan kepercayaan yang kuat yang sama-sama dimiliki oleh semua orang, mulai dari CEO sampai penerima tamu. Jadi logikanya, tujuannya bukanlah mempekerjakan orang yang sekedar memiliki keterampilan yang kita butuhkan, tapi mempekerjakan orang yang mempercayai apa yang kita percayai. Menemukan orang yang mempercayai apa yang kita percayai. Di awal abad ke-20, petualang Inggris Ernest Shackleton berangkat untuk menjelajahi Antartika. Roald Amundsen, seorang pria Norwegia, baru saja menjadi penjelajah pertama yang mencapai kutub selatan, menyisakan satu pencarian lain, menyeberangi benua melewati ujung bumi paling selatan. Bagian darat dari penjelajahan akan dimulai di Laut Weddell yang beku di bawah Amerika Selatan dan menjelajahi 1.700 mil menyeberangi kutub ke Laut Ross di bawah Selandia Baru. Pada masa itu, Shackleton memperkirakan biayanya sekitar $250.000. Menyeberangi benua kutub selatan akan menjadi perjalanan kutub terbesar yang pernah diupayakan, kata Shackleton kepada wartawan New York Times pada 29 Desember 1913. Area asing yang belum ditaklukkan di dunia sudah semakin menyempit, tetapi masih ada tugas besar ini. Pada 5 Desember 1914, Shackleton dan krunya yang berjumlah 27 orang berangkat ke Laut Weddell dengan kapal Endurance yang berbobot 350 ton yang dibangun dengan dana dari donor-donor swasta, pemerintah Inggris, dan Royal Geographical Society. Pada saat itu, Perang Dunia I sedang berkecamuk di Eropa dan uang semakin langka. Sumbangan dari murid-murid sekolah Inggris digunakan untuk tim anjing. Tetapi kru Endurance tidak pernah mencapai benua Antartika. Hanya beberapa hari selepas pulau South Georgia di Atlantik Selatan, kapal menjumpai bermil-mil es padat dan segera saja terperangkap saat musim dingin dimulai lebih dini dan lebih ganas. Es mengelilingi kapal, seperti sebutir kacang almond di sebatang permen toffee, tulis seorang anggota kru. Shackleton dan krunya terjebak di Antartika selama 10 bulan, sementara Endurance terhanyut perlahan ke utara, sampai tekanan apungan es akhirnya menghancurkan kapal. Pada 21 November 1915, kru menonton kapal itu tenggelam di perairan beku Laut Weddell. Terjebak di es, kru Endurance menaiki 3 perahu penyelamatnya dan mendarat di pulau Elephant yang kecil. Di sana Shackleton meninggalkan semua kecuali 5 krunya dan memulai perjalanan yang berbahaya menyeberangi 800 mil laut ganas untuk mencari bantuan yang pada akhirnya mereka dapatkan. Yang menjadikan kisah Endurance luar biasa bukanlah petualangan itu, tetapi bahwa di seluruh petualangan itu tidak satu pun orang yang meninggal. Tidak ada kisah tentang orang yang memakan orang, tidak ada pemberontakan. Ini bukan keberuntungan, ini karena Shackleton mempekerjakan orang-orang yang cocok. Dia menemukan orang-orang yang tepat untuk pekerjaan itu. Ketika kita mengisi suatu organisasi dengan orang yang cocok, orang yang percaya apa yang kita percayai, maka sukses terjadi begitu saja. Dan bagaimana Shackleton menemukan kru yang hebat ini dengan sebuah iklan sederhana di harian London Times. Bandingkan itu dengan cara kita mencari pegawai. Seperti Shackleton, kita masang iklan di koran atau di media modern yang setara dengan koran. Craigslist
atau Monster.com. Terkadang kita menyewa perekrut untuk menemukan seseorang bagi kita, tetapi prosesnya kira-kira sama. Kita memberi daftar persyaratan untuk pekerjaan itu dan berharap calon yang terbaik adalah calon yang memenuhi persyaratan. Persoalannya adalah cara kita menulis iklan itu. Semuanya adalah tentang apa dan bukan tentang mengapa. Sebuah iklan lowongan pekerjaan mungkin mengatakan dibutuhkan eksekutif akun, minimal 5 tahun pengalaman, harus memiliki pengetahuan praktis dari industri, datanglah untuk bekerja pada sebuah perusahaan hebat yang tumbuh pesat dengan gaji dan tunjangan yang hebat. Iklan ini mungkin memunculkan banyak pelamar, tetapi bagaimana kita tahu pelamar yang paling tepat? Iklan Shackleton untuk mencari anggota kru sangatlah berbeda. Dia tidak mengatakan apa yang dia cari. Iklannya tidak mengatakan, dicari pria untuk menjelajahan, minimal 5 tahun pengalaman, harus mengetahui cara menggulung layar, utama kapal, datanglah bekerja untuk seorang kapten yang hebat. Shackleton mencari orang-orang yang lebih dari itu. Dia mencari kru yang merasa menjadi bagian dari penjelajahan seperti itu. Iklannya berbunyi seperti ini. Dicari pria untuk perjalanan yang berbahaya, gaji kecil, dingin menggigit, berbulan-bulan di kegelapan total, selalu dalam bahaya, tidak dijamin bisa kembali dengan selamat. Penghormatan dan pengakuan akan didapatkan bila sukses. Orang yang melamar untuk pekerjaan itu hanyalah mereka yang membaca iklan tersebut dan menganggapnya sebagai pekerjaan yang hebat. Mereka menyukai tantangan yang sulit. Orang yang melamar untuk pekerjaan itu hanyalah para penyintas. Shackleton hanya menerima orang-orang yang percaya pada apa yang dia percayai. Kemampuan penyintas hidup dari timnya telah terjamin. Ketika pegawai merasa memiliki menjadi bagian dari kelompok, mereka akan menjamin kesuksesan dan mereka tidak akan bekerja keras dan mencari jalan keluar inovatif untuk kita. Mereka akan melakukannya untuk diri mereka sendiri. Kesamaan yang dimiliki oleh semua pemimpin besar adalah kemampuan menemukan orang yang cocok untuk bergabung dengan organisasinya. Orang-orang yang percaya pada apa yang mereka percayai. Southwest Airlines adalah contoh bagus dari sebuah perusahaan yang memiliki kemampuan untuk mempekerjakan orang yang cocok. Kemampuan mereka untuk menemukan orang-orang yang merangkul isu perjuangan mereka dijadikan mereka lebih mudah menyediakan layanan yang hebat. Seperti perkataan terkenal Herb Kelleher, Anda tidak mempekerjakan keterampilan, Anda mempekerjakan sikap. Keterampilan akan selalu bisa diajarkan. Semua ini bagus dan hebat, tetapi masalahnya sikap yang mana? Bagaimana jika sikap mereka tidak sesuai dengan budaya kita? Saya senang bertanya kepada perusahaan tentang siapa yang ingin mereka pekerjakan, dan salah satu jawaban yang paling sering saya dapatkan adalah, kami hanya mempekerjakan orang yang bergairah, tetapi bagaimana kita tahu apakah seseorang yang bergairah untuk wawancara juga bergairah untuk bekerja? Kebenarannya, hampir setiap orang di planet ini bergairah, hanya saja kita tidak bergairah untuk hal yang sama. Memulai dengan mengapa, ketika mempekerjakan orang akan meningkatkan kemampuan kita menarik orang yang bergairah untuk apa yang kita percayai. Sekedar mempekerjakan orang yang memiliki resume yang bagus atau memiliki etika kerja yang hebat tidaklah menjamin kesuksesan. Insinyur terbaik di Apple, misalnya, kemungkinan besar akan tidak gembira jika bekerja di Microsoft. Begitu pula sebaliknya, insinyur terbaik di Microsoft mungkin tidak akan tumbuh dengan baik di Apple. Mungkin keduanya sangat berpengalaman dan bekerja keras. Mungkin keduanya sangat direkomendasikan. Tetapi mereka belum tentu cocok dengan budaya salah satu perusahaan itu. Tujuannya adalah mempekerjakan orang yang bergairah dengan mengapa kita, tujuan, isu perjuangan, atau kepercayaan kita, dan yang memiliki sikap yang cocok dengan budaya kita. Setelah itu ditetapkan, barulah keterampilan dan pengalaman mereka bisa diperhitungkan. Shackleton bisa mendapatkan kru yang paling berpengalaman yang bisa dibawa berlayar, tetapi jika mereka tidak bisa terhubung di tingkatan yang jauh lebih dalam daripada kemampuan mereka, maka mungkin penyintas hidup mereka tidak akan menutup kisah ini. Selama bertahun-tahun, Southwest tidak mempunyai departemen keluhan. Mereka tidak membutuhkannya. Meski Kelleher bicara tentang perlunya mempekerjakan sikap, sebenarnya perusahaan penerbangan itu perlu dipuji untuk kemampuannya mempekerjakan pegawai yang cocok, yang bertanggung jawab untuk menyediakan layanan yang hebat. Kelleher bukanlah satu-satunya orang yang membuat keputusan dalam menerima pegawai, dan akan terlalu berisiko untuk meminta setiap orang sekedar mempercayai nalurinya. Kegeniusan mereka datang dari upaya mencari tahu mengapa beberapa orang sangat cocok, lalu mengembangkan sistem-sistem untuk menemukan lebih banyak orang yang cocok. Di tahun 1970-an, Southwest Airlines memutuskan untuk menggunakan celana pendek dan sepatu boot Go-Go sebagai seragam pramugarinya. Hei, saat itu tahun 1970-an, itu bukan ide mereka. Pacific Southwest, maskapai penerbangan yang berkantor di pusat California yang ditiru oleh Southwest lah yang melakukannya lebih dulu. Southwest hanya menirunya. Tetapi tidak seperti Pacific Southwest. Southwest telah menemukan sesuatu yang kelak terbukti sangat berharga. Mereka sadar bahwa ketika mereka merekrut pramugari, satu-satunya orang yang melamar adalah para pemandu sorak dan menyoret. Itu karena hanya mereka yang tidak keberatan mengenakan seragam yang baru.
Namun pemandu sorak dan menyoret sangatlah cocok di Southwest. Mereka bukan saja memiliki sikap yang hebat, tetapi keseluruhan otaknya adalah untuk menyoraki dan menyemangati orang, menyebarkan optimisme, memimpin kelompok untuk percaya bahwa kita bisa menang. Mereka sangat cocok di perusahaan yang adalah juara rakyat biasa. Menyadari hal ini, Southwest mulai hanya merekrut pemandu sorak dan menyoret saja. Perusahaan yang hebat tidaklah mempekerjakan orang yang terampil dan motivasi mereka. Mereka bekerja yang sudah termotivasi dan menginspirasi mereka. Orang akan termotivasi atau tidak termotivasi jika kita tidak memberi sesuatu untuk dipercayai oleh orang-orang yang telah termotivasi. Mereka akan memotivasi dirinya sendiri untuk mencari pekerjaan baru dan kita akan terpaksa menerima siapa saja yang tersisa. Berilah mereka katedral. Mari kita pertimbangkan kisah tentang dua tukang batu. Kita mendekati tukang batu pertama dan bertanya, "Kau senang dengan pekerjaanmu?" Dia menoleh dan menjawab, "Sudah lama sekali saya membangun tembok ini. Pekerjaan ini monoton. Saya bekerja di terik matahari sepanjang hari. Batu-batu ini berat, dan setiap hari mengangkatnya membuat punggung sakit. Saya bahkan tidak yakin apakah proyek ini akan selesai dalam masa hidup saya. Tetapi bagaimanapun ini adalah pekerjaan. Ini membiayai hidup saya." Kita mengucapkan terima kasih atas waktunya dan terus berjalan. Sekitar 10 meter berjalan, kita bertemu dengan tukang batu kedua. Kita mengajukan pertanyaan yang sama. "Kau senang dengan pekerjaanmu?" Dia menoleh dan menjawab, "Saya mencintai pekerjaan saya. Saya sedang membangun sebuah katedral. Memang sudah lama sekali saya membangun tembok ini. Dan ya, pekerjaan ini terkadang monoton. Saya bekerja di terik matahari sepanjang hari. Batu-batu ini berat dan setiap hari mengangkatnya membuat punggung saya sakit. Yang bahkan tidak yakin adalah apakah proyek ini akan selesai dalam masa hidup saya. Tetapi saya sedang membangun sebuah katedral." Apa yang dilakukan oleh kedua tukang batu itu persis sama. Bedanya tukang batu yang kedua memiliki perasaan tentang tujuan. Dia merasa ikut memiliki, merasa menjadi bagian dari kelompok. Dia datang ke tempat kerja untuk menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari pekerjaan yang sedang dia lakukan. Hanya dengan memiliki rasa mengapa, seluruh pandangannya terhadap pekerjaannya telah berubah. Ini membuatnya lebih produktif dan jelas lebih setia. Tukang batu pertama mungkin akan beralih ke pekerjaan lain untuk gaji yang lebih tinggi. Tetapi tukang batu kedua, orang yang terinspirasi, akan bekerja lebih lama dan mungkin menolak pekerjaan yang lebih mudah dengan gaji yang lebih tinggi untuk tetap tinggal dan menjadi bagian dari isu perjuangan yang lebih mulia. Tukang batu kedua tidak memandang dirinya lebih rendah daripada orang yang membuat jendela kaca patri atau bahkan arsitek gedung itu. Mereka semua bekerja bersama untuk membangun sebuah katedral. Ikatan inilah yang menciptakan solidaritas persaudaraan, dan persaudaraan serta kepercayaan itulah yang mendatangkan sukses. Orang-orang yang bekerja bersama untuk satu tujuan bersama. Perusahaan-perusahaan yang memiliki pemahaman yang kuat tentang mengapa mereka akan bisa menginspirasi pegawainya. Para pegawai itu akan lebih produktif dan inovatif, dan perasaan yang mereka bawa ke dalam pekerjaan akan menarik orang lain untuk juga ingin bekerja di sana. Tidaklah sulit melihat mengapa perusahaan yang kita sukai dalam berbisnis juga adalah majikan yang terbaik. Ketika orang-orang di dalam perusahaan mengetahui mengapa mereka datang untuk bekerja, orang-orang di luar perusahaan cenderung memahami mengapa perusahaan ini istimewa. Di dalam organisasi seperti ini, mulai dari manajemen sampai tingkat terbawah, tidak ada orang yang memandang dirinya lebih tinggi atau lebih rendah dari satu sama lain. Mereka semua saling membutuhkan. Ketika termotivasi oleh mengapa, sukses akan terjadi dengan sendirinya. Ini adalah versi lain dari mencuatnya bisnis.com yang terjadi di pergantian abad. Janji dari teknologi baru yang revolusioner adalah mengubah cara orang membayangkan masa depan, dan terjadi perlombaan untuk melihat siapa yang bisa melakukannya lebih dulu. Saat itu akhir abad ke-19, dan teknologi baru itu adalah pesawat udara. Salah satu orang terkenal di bidang ini adalah Samuel Pierpont Langley. Seperti banyak penemuan lain di zamannya, dia berusaha membangun mesin terbang yang lebih berat dari udara pertama di dunia. Tujuannya adalah menjadi yang pertama dalam mencapai penerbangan berawak, terkendali, dan digerakkan oleh mesin. Kabar gembiranya, Langley memiliki semua bahan yang tepat untuk tugas yang sangat besar itu. Dia memiliki apa yang oleh kebanyakan orang disebut sebagai resep untuk sukses. Langley telah cukup tenar di komunitas akademis sebagai seorang astronom, dan ini telah membuatnya mendapatkan posisi peringkat tinggi yang bergengsi. Dia adalah sekretaris Smithsonian Institution. Dia telah menjadi asisten di Harvard College Observatory dan profesor matematika di United States Naval Academy. Langley memiliki koneksi yang luas. Teman-temannya termasuk beberapa orang yang paling berkuasa di pemerintahan dan bisnis, termasuk Andre Chatterjee dan Alexander Graham Bell. Dia juga mendapatkan pendanaan yang besar. Kementerian Perang pendahulu dari Kementerian Pertahanan telah memberinya $50.000 untuk proyeknya. Suatu jumlah yang besar di masa itu. Uang bukan masalah baginya. Langley mengumpulkan orang-orang terbaik dan terpandai di zamannya. Tim impiannya termasuk pilot penguji Charles Manley, seorang insinyur mekanika cemerlang pendidikan Cornell University, dan Stephen Blazer, pembuat mobil pertama di New York.
Langley dan timnya menggunakan bahan-bahan terbagus, kondisi pasar sempurna, dan humasnya sangat bagus. Harian New York Times mengikutinya kemana-mana. Semua orang mengenal namanya dan mengharapkan keberhasilannya. Tapi ada masalah. Langley mempunyai tujuan yang berani, tetapi dia tidak mempunyai pemahaman yang jelas tentang mengapa. Tujuan membangun pesawatnya dirumuskan oleh apa yang dia lakukan dan apa yang bisa dia dapatkan. Sejak belia, dia menyukai ilmu penerbangan, tetapi dia tidak mempunyai isu perjuangan untuk dimenangkan. Lebih dari segalanya, Langley ingin menjadi orang yang pertama. Dia ingin menjadi kaya dan terkenal. Itulah motivasi yang menggerakkannya. Meski sudah dihormati di bidangnya, dia mengidam-idamkan keterangan seperti yang dimiliki oleh Thomas Edison atau Alexander Graham Bell. Jenis keterangan yang hanya datang dari penemuan sesuatu yang besar. Langley memandang pesawat udara sebagai tiket menuju ketenangan dan kekayaan. Dia pintar dan termotivasi. Dia memiliki apa yang masih kita anggap sebagai resep sukses. Banyak uang tunai, orang-orang terbaik, dan kondisi pasar yang ideal. Tetapi hanya sedikit dari kita yang pernah mendengar nama Samuel Pierpont Langley. Beberapa mil jauhnya di Dayton, Idaho, Orville dan Wilbur, Wright juga sudah membuat sebuah mesin terbang. Tidak seperti Langley, Wright bersaudara tidak mempunyai resep sukses. Lebih parah lagi, sepertinya mereka mempunyai resep untuk gagal. Tidak ada pendanaan untuk upaya mereka, tidak ada dana pemerintah, tidak ada koneksi tingkat tinggi. Wright bersaudara mendanai impiannya dengan penghasilan dari toko sepeda mereka. Tidak satupun orang yang bekerja di tim mereka, termasuk Orville dan Wilbur sendiri, yang memiliki pendidikan sekolah tinggi. Beberapa di antaranya bahkan tidak lulus SMA. Apa yang dilakukan Wright bersaudara tidaklah berbeda dari Langley atau semua orang lain yang berusaha membuat mesin terbang. Tetapi Wright bersaudara mempunyai sesuatu yang istimewa. Mereka mempunyai impian. Mereka tahu bahwa mengapa akan sangat penting untuk membangun benda ini. Mereka percaya bahwa jika mereka bisa membuat mesin terbang ini akan mengubah dunia. Mereka membayangkan manfaatnya bagi semua orang lain jika mereka sukses. Wilbur dan Orville adalah ilmuwan sejati. Mereka sungguh-sungguh dan benar-benar peduli pada masalah fisika yang sedang mereka coba selesaikan. Masalah keseimbangan dan penerbangan, kata James Tobin, penulis biografi Wright bersaudara. Di sisi lain, Langley hanya ingin mendapatkan gengsi yang setara dengan rekan-rekannya, seperti Alexander Graham Bell, jenis ketenaran yang menurutnya hanya akan datang dari terobosan ilmiah yang besar. Langley, kata Tobin, tidak memiliki gairah yang sama seperti Wright bersaudara terhadap penerbangan, tetapi hanya mencari pencapaian. Orville dan Wilbur mengkhotbahkan apa yang mereka percayai dan menginspirasi orang lain di komunitas mereka untuk bergabung dengan isu perjuangan mereka. Bukti dari komitmen mereka sudah tampak dengan sendirinya. Bersama kegagalan yang beruntun, sebagian besar orang akan menyerah. Tetapi tidak demikian dengan tim Wright bersaudara. Tim ini begitu terinspirasi sehingga mereka akan tetap berusaha meski melalui entah berapa banyak kegagalan. Menurut kisahnya, setiap kali Wright bersaudara pergi untuk menguji penerbangan, mereka membawa 5 set peralatan karena mereka tahu mereka akan 5 kali gagal sebelum memutuskan untuk pulang ke rumah pada hari itu. Lalu hal itu terjadi pada 17 Desember 1903 di sebuah lapangan di Kitty Hawk, North Carolina. Wright bersaudara naik ke udara penerbangan selama 59 detik pada ketinggian 120 kaki atau sekitar 40 meter dan kecepatan seseorang yang berlari kecil. Hanya itu yang diperlukan untuk mendatangkan sebuah teknologi baru yang akan mengubah dunia. Meski itu adalah pencapaian yang luar biasa, relatif tidak banyak orang yang tahu. Harian New York Times tidak hadir di sana untuk meliputnya, digerakkan oleh sesuatu yang lebih besar daripada keterangan dan kejayaan. Wright bersaudara cukup puas untuk menunggu sebelum memberitahu dunia. Mereka memahami arti penting peristiwa itu yang sungguhnya bagi dunia. Langley dan Wright bersaudara ingin menciptakan hal yang sama. Keduanya sedang membangun produk yang sama. Keduanya sangat termotivasi. Keduanya memiliki etika kerja yang kuat. Keduanya memiliki kecerdasan ilmiah yang dimiliki oleh Wright bersaudara, tetapi tidak dimiliki oleh Langley. Bukanlah keberuntungan, namun inspirasi. Langley dimotivasi oleh proyek keterangan dan kekayaan. Wright bersaudara dimotivasi oleh sesuatu keyakinan. Wright bersaudara membangkitkan semangat manusia pada orang-orang di sekitarnya. Langley membayar orang-orang berbakat untuk membantunya mencapai kejayaan, kekayaan, atau ketenaran. Wright bersaudara memulai dengan mengapa. Bukti selanjutnya bahwa Langley dimotivasi oleh apa adalah beberapa hari setelah Orville dan Wilbur berhasil terbang, Langley menyerah. Dia keluar dari bisnis itu. Sebenarnya dia bisa berkata, penemuan mereka menakjubkan. Sekarang aku akan meningkatkan teknologi mereka. Tetapi dia tidak melakukannya. Dia menganggap kekalahan itu memalukan. Uji terbangnya sendiri telah mendarat di sungai Potomac dan media mengolok-oloknya. Dia terlalu peduli pada anggapan orang lain terhadap dirinya. Dia begitu disibukkan oleh keinginan untuk tenar. Dia tidak menjadi orang yang pertama. Jadi dia berhenti begitu saja.
Inovasi terjadi di tepian. Tim impian tidak selalu tim yang indah. Ketika sebuah tim pakar berkumpul, seringkali mereka bekerja untuk dirinya sendiri dan bukan untuk kebaikan bersama. Ini yang terjadi ketika perusahaan merasa perlu membayar mahal untuk mendapatkan bakat yang terbaik. Orang-orang itu belum tentu muncul karena mereka mempercayai mengapanya kita. Mereka muncul untuk uang. Ini adalah sebuah manipulasi yang klasik. Tidak banyak jaminan yang bisa kita dapatkan dengan membayar mahal orang dan meminta mereka untuk memunculkan gagasan-gagasan besar. Tetapi kita akan mendapat lebih banyak kerja tim dan solidaritas persaudaraan dengan mengumpulkan tim yang terdiri atas orang-orang yang berpikiran sama dan memberi mereka sebuah isu untuk diperjuangkan. Langley mengumpulkan sebuah tim impian dan menjanjikan kekayaan. Wright bersaudara menginspirasi sekelompok orang untuk bergabung dengan mereka di dalam upaya mengejar sesuatu yang lebih besar daripada setiap orang dalam tim. Kebanyakan perusahaan memberi sesuatu untuk dikerjakan oleh orang-orangnya. Sebaliknya, sebagian besar organisasi yang inovatif memberi sesuatu untuk dituju kepada orang-orangnya. Peran seorang pemimpin bukanlah memunculkan semua ide besar. Peran pemimpin adalah menciptakan suatu lingkungan di mana ide-ide besar bisa terjadi. Orang-orang yang berada di dalam perusahaan, mereka yang berada di garis depanlah yang paling bisa menemukan cara-cara baru dan melakukan segala sesuatunya. Misalnya, orang-orang yang menjawab telepon dan bicara dengan pelanggan adalah orang yang paling mengetahui jenis pertanyaan yang mereka dapatkan dibandingkan seseorang yang duduk di kantor eksekutif mewah nun jauh di sana. Jika orang-orang di dalam perusahaan diberitahu untuk datang ke tempat kerja dan melakukan tugasnya, maka hanya itu yang akan mereka lakukan. Jika mereka terus diingatkan tentang mengapa perusahaan didirikan dan diberitahu untuk selalu mencari cara guna mewujudkan isu yang diperjuangkan itu ketika mereka melakukan tugasnya, maka mereka akan berbuat lebih banyak daripada sekedar menjalankan tugasnya. Steve Jobs misalnya tidak secara pribadi memunculkan iPod atau Instant atau iPhone, orang-orang lain di dalam perusahaanlah yang menemukannya. Jobs hanya memberi saringan, konteks, tujuan yang lebih tinggi di seputar mana akan berinovasi. Temukan industri-industri status quo yang ada, industri yang perusahaan-perusahaannya berusaha melindungi model bisnis kuno mereka, dan tantanglah mereka. Inilah sebab mengapa Apple didirikan. Inilah yang dilakukan oleh Jobs dan Wozniak ketika mereka memulai perusahaan, dan inilah yang sejak itu telah dilakukan oleh orang-orang Apple. Ini sebuah pola yang berulang. Pegawai Apple hanya mencari cara-cara untuk mewujudkan isu perjuangannya di sebanyak mungkin tempat, dan cara ini berhasil. Tidak sama halnya di banyak perusahaan lain. Perusahaan yang merumuskan diri dengan apa yang mereka lakukan dan bukan dengan mengapa mereka melakukannya akan menginstruksikan orang-orangnya untuk menjadi inovatif di seputar suatu produk atau jasa saja. Jadikan lebih baik. Begitu perintah mereka. Mereka yang bekerja untuk pesaing Apple, perusahaan-perusahaan yang merumuskan dirinya sebagai pabrikan komputer, datang ke kantor untuk mengembangkan komputer yang lebih inovatif. Paling-paling mereka bisa menambah RAM, satu atau dua fitur lain, atau seperti yang telah dilakukan oleh salah satu pembuat PC, memberi pilihan warna untuk kemasan luar komputer mereka. Ini tidak bisa dianggap gagasan yang berpotensi mengubah jalannya suatu industri. Tentu fitur itu menyenangkan, tetapi itu bukan inovasi. Jika kita ingin tahu bagaimana sekarang ini Colgate menemukan dirinya bersama 32 jenis pasta gigi, itu karena setiap hari orang-orangnya datang ke kantor untuk mengembangkan pasta gigi yang lebih baik, tetapi bukan. Misalnya mencari cara untuk membantu orang merasa lebih percaya diri. Apple tidak pernah kehabisan ide yang bagus. Ada banyak pemikiran yang cerdas dan inovatif di sebagian perusahaan. Tetapi perusahaan yang hebat akan memberi sebuah tujuan atau tantangan kepada orang-orangnya. Di seputar mana mereka dapat mengembangkan ide-ide dan bukan sekedar memerintahkan mereka untuk membuat perangkap tikus lebih bagus. Perusahaan-perusahaan yang mempelajari persaingan dengan harapan bisa menambah fitur serta keunggulan yang akan menjadikan produk mereka lebih baik, sebenarnya hanya bekerja untuk memaku perusahaan pada apa yang mereka lakukan. Perusahaan yang memiliki perasaan mengapa yang jelas akan cenderung mengabaikan pesaing, sedangkan perusahaan yang tidak memiliki perasaan jelas tentang mengapa hanya terobsesi dengan apa yang dilakukan oleh orang lain. Kemampuan sebuah perusahaan untuk berinovasi bukan hanya bermanfaat untuk mengembangkan ide-ide baru, tetapi sangat berharga dalam menghadapi kesulitan. Ketika orang datang bekerja dengan rasa memiliki tujuan yang lebih tinggi, mereka akan lebih mudah menghadapi saat yang sulit atau bahkan menemukan peluang di saat yang sulit itu. Orang yang datang bekerja dengan rasa mengapa yang jelas akan kurang rentan untuk menyerah setelah beberapa kegagalan, karena mereka memahami adanya tujuan yang lebih tinggi. Thomas Edison, seseorang yang jelas digerakkan oleh tujuan yang lebih tinggi, pernah berkata, "Saya bukan menemukan satu cara untuk membuat bola lampu, saya telah menemukan 1000 cara untuk tidak membuat bola lampu." Southwest Airlines tersohor karena mempelopori pergantian 10 menit, kemampuan untuk mengosongkan, menyiapkan, dan mengisi kembali pesawat dalam 10 menit. Kemampuan ini membantu perusahaan untuk menghasilkan lebih banyak uang, karena semakin lama pesawat berada di langit, semakin baik kinerja perusahaan.
Yang tidak disadari oleh banyak orang adalah inovasi ini lahir dari kesulitan. Pada tahun 1971, Southwest kekurangan uang tunai dan perlu menjual salah satu pesawatnya untuk mempertahankan bisnis. Tinggal 3 pesawat yang tersisa untuk mengisi jadwal penerbangan yang biasanya diisi oleh 4 pesawat. Mereka mempunyai 2 pilihan, mengecilkan operasi mereka atau mencari cara untuk menyiapkan sebuah pesawat agar bisa langsung terbang lagi dalam waktu 10 menit. Dengan demikian, lahirlah pergantian 10 menit. Jika sebagian besar pegawai maskapai penerbangan lain hanya akan berkata bahwa hal itu tidak bisa dilakukan, orang-orang Southwest berkumpul untuk mencari tahu bagaimana tugas yang sepertinya mustahil itu akan bisa dilaksanakan. Sekarang ini inovasi mereka masih mendatangkan keuntungan karena kemacetan bandara udara yang semakin meningkat, pesawat-pesawat yang lebih besar, dan barang bawaan yang semakin berat. Sekarang Southwest membutuhkan sekitar 25 menit guna menyiapkan pesawatnya untuk terbang kembali. Tetapi, jika mereka ingin mempertahankan jadwal terbang yang sama, tetapi menambah 5 menit saja kepada waktu pergantiannya, mereka akan membutuhkan tambahan 18 pesawat dengan biaya hampir 1 miliar dolar. Kemampuan Southwest yang luar biasa untuk menyelesaikan masalah, kecerdikan Apple yang luar biasa untuk berinovasi, dan kemampuan Wright bersaudara untuk mengembangkan sebuah teknologi bersama timnya, semuanya dimungkinkan oleh satu alasan yang sama. Mereka percaya bahwa mereka bisa, dan mereka percaya orang-orangnya untuk melakukannya. Definisi kepercayaan didirikan oleh Sir Francis Baring di tahun 1762. Baring Bank adalah bank dagang tertua di Inggris. Bank ini yang telah menyintas Perang Napoleon, Perang Dunia I, dan Perang Dunia II. Tidak bisa menyintas kecenderungan pengambilan risiko dari satu pedagang yang menyatakan dirinya sendiri sebagai pedagang yang jahat. Nick Leeson, seorang diri, menjatuhkan Baring Bank di tahun 1955 dengan melakukan beberapa perdagangan yang tidak biasa dan berisiko sangat tinggi. Seandainya saja angin terus bertiup ke arah yang benar, Leeson akan membuat dirinya sendiri dan Baring Bank sangat kaya dan dia akan dianggap sebagai pahlawan. Namun, itulah sifat dari hal-hal yang tidak bisa diduga seperti cuaca dan pasar keuangan. Beberapa orang mengatakan bahwa apa yang dilakukan Leeson tidaklah lebih dari berjudi. Dan berjudi sangatlah berbeda dari risiko yang terukur. Risiko yang terukur mengakui bahwa kerugian besar bisa terjadi. Tetapi ada langkah-langkah yang diambil untuk menjaga atau merespon hasil yang tidak diinginkan. Yang kecil kemungkinannya untuk terjadi namun bukan mustahil. Walaupun maskapai penerbangan mengatakan pada kita bahwa pendaratan darurat di akhir akan kecil kemungkinannya mereka tetap menyediakan jaket pelampung. Dan kita senang bahwa mereka menyediakannya. Bahkan jika itu hanya untuk menenangkan pikiran, tidak menyiapkan jaket pelampung adalah tindakan berjudi yang tidak akan dilakukan oleh sebagian besar maskapai penerbangan. Walaupun mereka memiliki peluang yang sangat besar untuk memenangkan perjuangan itu. Memang aneh bahwa Leeson memegang 2 jabatan di Baring Bank, sebagai pedagang dan sebagai penyeliannya sendiri. Tetapi fakta itu tidaklah menarik dibandingkan pokok perkaranya. Juga tidak terlalu menarik bahwa satu orang bisa memiliki toleransi yang sedemikian besarnya terhadap risiko, sehingga dia bisa menciptakan kerusakan yang begitu besar. Kedua hal itu adalah faktor-faktor jangka pendek. Kedua hal itu akan berakhir jika Leeson meninggalkan perusahaan atau berganti pekerjaan, atau jika Baring Bank menetapkan seorang penyelia baru untuk mengawasi pekerjaan Leeson. Yang lebih menarik adalah budaya di bank itu memungkinkan harinya kondisi-kondisi seperti itu. Baring Bank telah kehilangan mengapanya. Budaya di Baring sudah tidak lagi menjadikan bank itu sebagai tempat orang datang bekerja karena terinspirasi, termotivasi, ya, tetapi bukan terinspirasi, termanipulasi oleh janji imbalan besar untuk kinerja yang unggul, tetapi bukan terinspirasi untuk bekerja demi kepentingan terbaik bagi Baring secara keseluruhan. Seperti yang dilaporkan oleh Leeson sendiri tentang bagaimana dia bisa melakukan perilaku yang berisiko itu dalam waktu yang sangat lama. Dia mengatakan bahwa hal itu terjadi bukan karena orang lain tidak mengetahui bahwa apa yang dia lakukan mengandung potensi bahaya, tetapi lebih buruk dari itu. Di sana ada stigma terhadap orang yang berani bicara. Orang-orang di kantor Baring di London, kata Leeson menjelaskan, sudah dikenal tidak berani mengajukan pertanyaan yang bodoh karena takut tampak bodoh di depan semua orang lain. Tidak adanya nilai-nilai dan kepercayaan yang jelas bersamaan dengan budaya yang lemah yang diakibatkannya telah menciptakan lingkungan bagi orang-orang yang hanya bertindak untuk dirinya sendiri, dan dampak jangka panjangnya tidaklah lebih dari bencana. Ini adalah budaya manusia purba yang tinggal di gua. Jika orang-orang tidak membela komunitasnya, maka manfaat sebuah komunitas akan buyar. Banyak perusahaan yang memiliki pegawai dan penjual yang hebat, tetapi hanya sedikit yang memiliki budaya yang menghasilkan orang-orang yang hebat. Bukan hanya 1 atau 2, tetapi dari sebagian besar orangnya.
Kepercayaan adalah sesuatu yang menakjubkan. Kepercayaan memungkinkan kita mengandalkan orang lain. Kita mengandalkan orang yang kita percaya untuk memberi nasihat dalam membuat keputusan. Kepercayaan adalah batu landas bagi kemajuan hidup, keluarga, perusahaan, masyarakat, dan spesies kita. Kita percaya orang-orang di komunitas kita untuk menjaga anak-anak kita agar kita bisa pergi di luar. Jika diberi pilihan di antara dua calon penjaga anak, kemungkinan besar kita akan mempercayai seorang penjaga anak yang tidak terlalu berpengalaman tetapi tinggal di dekat kita dibandingkan orang lain yang sangat berpengalaman tetapi tinggal jauh dari kita. Kita tidak mempercayai seseorang dari luar karena kita tidak tahu apapun tentang mereka. Kata kita, sebenarnya kita juga tidak tahu apapun tentang penjaga anak yang tinggal di dekat kita, selain kenyataan bahwa dia berasal dari wilayah sekitar kita. Pada kasus ini, kita lebih percaya rasa familiar daripada pengalaman untuk sesuatu yang sangat penting. Keamanan anak-anak. Kita percaya bahwa seseorang yang tinggal di komunitas kita dan memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk memiliki kesamaan nilai dan kepercayaan dengan kita akan lebih memenuhi syarat untuk menjaga sesuatu yang paling berharga dalam hidup kita dibandingkan seorang yang memiliki riwayat pengalaman kerja yang panjang tetapi berasal dari tempat yang tidak kita kenal. Ini sungguh luar biasa. Ini membuat kita berhenti sejenak ketika mempertimbangkan bagaimana kita akan mempekerjakan orang, apa yang lebih penting, riwayat pengalaman mereka atau apakah mereka cocok dengan komunitas kita. Anak-anak mungkin lebih penting daripada jabatan yang kita inginkan di dalam suatu organisasi, tetapi sepertinya kita melakukan standar yang sangat berbeda. Apakah di sini ada asumsi yang keliru tentang siapa calon pegawai yang terbaik? Secara historis, kepercayaan memiliki peran yang lebih besar dalam memajukan perusahaan dan masyarakat dibandingkan sekedar keterampilan. Seperti pasangan yang meninggalkan anak-anaknya untuk makan di luar, kelompok-kelompok dalam masyarakat akan pergi dengan percaya diri karena mengetahui bahwa rumah dan keluarganya akan tetap aman ketika mereka kembali. Jika tidak ada kepercayaan, tidak ada orang yang akan mengambil risiko. Tidak ada risiko berarti tidak ada penjelajahan, tidak ada percobaan, dan tidak ada kemajuan bagi masyarakat secara keseluruhan. Ini adalah konsep yang luar biasa. Hanya ketika bisa memercayai suatu budaya atau organisasi lah orang-orang akan mengambil risiko pribadi untuk memajukan budaya atau organisasi itu secara keseluruhan. Tidak ada alasan lain dari semua ini selain pada akhirnya demi kesehatan dan ketahanan hidup pribadi mereka. Terlepas dari seberapa berpengalaman dan mahirnya, seseorang seniman trapeze tidak akan mencoba lompatan menentang kematian yang baru tanpa terlebih dulu mencoba dengan jalan pengaman di bawahnya. Dan tergantung pada seberapa mengerikannya lompatannya, mungkin dia akan bersiteguh untuk selalu mempunyai jala pengaman di bawahnya. Selain manfaat nyata bahwa jala itu akan menahan jika kita jatuh, juga terdapat manfaat psikologis. Mengetahui bahwa ada jala pengaman di bawahnya, seniman trapeze akan lebih percaya diri dalam mencoba sesuatu yang baru atau melakukannya berulang-ulang. Tanpa jala pengaman, dia hanya akan melakukan lompatan yang aman yang dia tahu dengan pasti bahwa dia dapat mendarat dengan baik. Semakin dia percaya pada kualitas jala pengamannya, semakin dia berani mengambil risiko pribadi untuk mempertontonkan pertunjukan yang lebih baik. Kepercayaan yang diberikan oleh pengelola sirkus kepadanya dengan menyediakan jala pengaman mungkin akan membesarkan hati seniman sirkus yang lain. Semua seniman sirkus itu akan lebih percaya diri untuk mencoba hal-hal baru dan mendorong diri mereka lebih jauh. Kumpulan kepercayaan diri dan risiko pribadi itu mengakibatkan seluruh sirkus bekerja lebih baik. Menciptakan pertunjukan yang lebih baik. Pertunjukan yang lebih baik berarti lebih banyak penonton dan seluruh sistem sirkus itu menjadi tumbuh lebih baik. Semua ini tidak akan terjadi tanpa kepercayaan. Bagi orang-orang yang berada di dalam suatu komunitas atau suatu organisasi, mereka harus percaya bahwa pemimpin mereka menyediakan jala pengaman praktis atau misional. Bersama perasaan terdukung itu, orang-orang yang berada di dalam organisasi akan lebih mungkin berupaya lebih keras yang pada akhirnya akan bermanfaat bagi kelompok secara keseluruhan. Saya perlu mengakui bahwa selalu ada orang yang akan mengambil risiko untuk pertama kalinya atau berulang kali. Tanpa jala pengaman, selalu akan ada orang yang mau menjelajah terlepas dari siapa yang ada di rumah untuk menjaga benteng. Terkadang orang-orang ini mendapatkan tempat yang berhak dia dapatkan sebagai inovator, orang yang menerabas batas, yang melakukan hal-hal yang tidak akan mau dilakukan orang-orang lain. Berapa di antara mungkin memajukan bisnis atau bahkan masyarakat, dan beberapa di antaranya mati sebelum mencapai apapun. Ada perbedaan besar di antara melompat keluar dari pesawat terbang dengan parasut dan melompat tanpa parasut. Keduanya menghasilkan pengalaman yang luar biasa, tetapi hanya satu yang meningkatkan kemungkinan untuk bisa melakukannya lagi lain kali. Seorang seniman trapeze yang berkeberanian tentang untuk mengambil risiko besar tanpa jala pengaman menjadi bintang di pertunjukan yang biasa-biasa saja. Tetapi bagaimana jika dia mati atau pergi untuk bergabung dengan sirkus yang lain? Inilah paradigma di mana seorang termotivasi oleh keuntungan diri semata tanpa pertimbangan akibat atau manfaat bagi organisasi tempat dia bekerja.
Pada kasus seperti ini, upahnya mungkin baik bagi orang itu sendiri dan mungkin bagi kelompok, tetapi manfaatnya terutama bagi kelompok akan sangat terbatas. Dengan berjalannya waktu, sistem ini akan runtuh, seringkali dengan efek yang buruk bagi organisasi. Mengembangkan kepercayaan untuk membesarkan hati semua orang, bukan hanya untuk orang yang rentan untuk mengambil risiko. Seperti Nick Leeson adalah strategi jangka panjangnya lebih baik. Organisasi-organisasi yang hebat menjadi hebat karena orang-orang di dalam organisasi itu merasa terlindungi. Rasa budaya yang kuat akan menciptakan rasa miliki yang kuat dan ini bertindak sebagai jala pengaman. Orang-orang datang untuk bekerja dengan mengetahui bahwa bos, rekan kerja, dan organisasi secara keseluruhan akan menjaga mereka. Ini akan memunculkan perilaku yang setara. Keputusan, upaya, dan perilaku pribadi yang mendukung akan bermanfaat dan melindungi kepentingan jangka panjang organisasi secara keseluruhan. Southwest Airlines, sebuah perusahaan yang terkenal akan fokusnya pada pelanggan, bukan percaya bahwa pelanggan selalu benar. Southwest tidak akan mentoleransi pelanggan yang melecehkan stafnya. Mereka lebih menginginkan pelanggan seperti itu terbang dengan maskapai penerbangan yang lain. Mungkin tampak sedikit ironis bahwa perusahaan yang memiliki klien pelanggan yang terbaik itu malah lebih berfokus pada pegawainya dibandingkan pelanggannya. Kepercayaan di antara pihak manajemen dan pegawailah dan bukan dogma yang menghasilkan layanan pelanggan yang hebat. Jadi adalah prasyarat bahwa seseorang mengerti budaya di mana mereka bekerja, di tempat mereka bekerja untuk kesamaan nilai dan kepercayaan dari budaya itu. Tanpa itu, seseorang pegawai, misalnya bukanlah pegawai yang cocok dan kemungkinan besar akan bekerja hanya untuk kepentingannya sendiri tanpa pertimbangan kebaikan bersama. Tetapi, jika orang-orang yang berada di organisasi adalah orang yang cocok, maka peluang untuk memberikan yang lebih baik, untuk menjelajah, mencipta, berinovasi, memajukan, dan yang lebih penting, melakukannya berulang-ulang akan meningkat pesat. Hanya saling percayalah sebuah organisasi bisa menjadi hebat. Kepercayaan yang sesungguhnya datang dari hal-hal yang tidak kasat mata. Rambo 2, kata suara di radio Brigadir Jenderal Jumper, memanggil dirinya dengan nama panggilan radionya. Kelompokmu 180, 25 mil, mendekat dengan cepat. Kontak radar Brainerd, jawab Rambo 2, melaporkan bahwa dia telah menangkap kelompok musuh di radarnya sendiri. John Jumper, seorang jenderal bintang 1, adalah seorang pilot F-15 yang berpengalaman dengan ribuan jam terbang dan lebih dari 1000 jam tempur. Dilihat dari standar manapun, dia adalah salah satu yang terbaik. Dilahirkan di Paris, Texas, dia telah menikmati karir yang cemerlang. Dia telah menerbangkan segala sesuatu yang dimiliki oleh Angkatan Udara Amerika Serikat. Mulai dari pesawat angkut barang sampai jet tempur, cemerlang dan dipuji. Komandan dari sayap tempurnya sendiri, dia adalah wujud dari apa artinya menjadi pilot pesawat tempur, pintar dan percaya diri. Tetapi, pada hari itu, reaksi Jumper tidak selaras dengan situasi yang dia hadapi. Pada jarak 25 mil, seharusnya dia menembakkan senjata atau melakukan gerakan menyerang. Khawatir bahwa Jumper mengamati kontak yang salah di radarnya, Kapten Lori Robinson dengan tenang mengulang apa yang bisa dia lihat dari jarak jauh. Rambo 2, konfirmasi kontak radar kelompok Anda sekarang 190-20 mil. Sebagai pengendali senjata udara yang memperhatikan aksi itu di layar radarnya di pusat perintah dan kendali terdekat, Lori Robinson bertanggung jawab mengarahkan pilot ke arah pesawat musuh agar pilot bisa menggunakan senjatanya untuk menyerang dan menghancurkan mereka. Bukan seperti pengendali lalu lintas udara, yang pekerjaannya mengurangi lalu lintas udara. Mengendali senjata justru harus mendekatkan pesawat. Dari sudut pandang layar radar, hanya pengendali senjata yang memiliki gambaran besar, karena sistem navigasi di pesawat pilot hanya menunjukkan apa yang ada persis di depan pesawat. Tetapi Kapten Robinson memandang pekerjaannya sebagai sesuatu yang lebih besar daripada sekedar memandangi layar radar, sesuatu yang lebih bermakna daripada hanya menjadi mata dan telinga bagi para pilot yang meluncur ke dalam bahaya dengan kecepatan 1500 mil per jam. Kapten Robinson tahu mengapa pekerjaannya penting. Dia memandang dirinya bertanggung jawab untuk melapangkan jalan bagi para pilot yang diasuhnya agar mereka bisa melakukan apa yang perlu mereka lakukan, agar mereka bisa percaya diri dalam mendorong diri dan pesawat mereka lebih jauh lagi. Dan untuk alasan inilah dia luar biasa bagus dalam pekerjaannya. Robinson tidak bisa melakukan kesalahan. Jika melakukan kesalahan, dia akan kehilangan kepercayaan dari pilot-pilotnya. Dan lebih parah lagi, mereka akan kehilangan kepercayaan pada diri mereka sendiri. Kita tentu tahu bahwa kepercayaan dirilah yang membuat pilot pesawat tempur sangat bagus dalam tugasnya. Lalu itu terjadi. Kapten Robinson bisa mengetahui dari suara tenang Jumper di radio bahwa Jumper tidak menyadari ancaman yang mendekatinya. Di hari yang cerah, 20.000 kaki di atas gurun, alarm berteriak di jet tempur ultramodern senilai $25 juta yang dipiloti oleh Jumper. Dia mengangkat kepalanya dari layar radar dan melihat musuh mendekatinya. Break crack! Break crack!
teriaknya ke radionya. Pada 9 Oktober 1988, Brigadir Jenderal John P. Jumper terbunuh. Kapten Robinson menunggu. Ada ketenangan yang aneh. Tidak lama kemudian, Jumper bergegas memasuki ruang rapat di markas Angkatan Udara Nellis. "Kamu membuatku mati!" teriaknya kepada Kapten Robinson. Berlokasi di Gurun Nevada, Nellis adalah markas bagi sekolah senjata tempur Angkatan Udara. Dan pada hari itu, Jenderal John Jumper mendapat serangan langsung dari jet tempur Angkatan Udara Amerika Serikat lain yang beberapa peran sebagai musuh. "Pak, itu bukan kesalahanku," jawab Kapten Robinson dengan tenang. "Coba periksa rekaman radionya. Anda akan lihat sendiri." Jenderal Jumper yang saat itu adalah Komandan Sayap ke-57, lulusan USAF Vector Weapon School, dan mantan instruktur di Nellis, rutin mengevaluasi setiap perincian dari setiap misi latihan yang dia terbangkan. Para pilot sering mengandalkan video rekaman untuk belajar dari latihan mereka. Video tidak bisa berbohong. Begitupun pada hari itu, video itu mengungkapkan bahwa kesalahan terletak pada dirinya, bukan pada Kapten Robinson. Inilah kesalahan klasik. Dia lupa bahwa dia adalah bagian dari tim. Dia lupa bahwa yang telah membuatnya hebat di pekerjaannya bukanlah hanya kemampuannya. Jumper menjadi salah satu yang terbaik karena ada orang-orang lain yang menjaganya. Sebuah infrastruktur sangat besar yang terdiri atas orang-orang yang tidak bisa dilihatnya. Sudah jelas Jenderal Jumper telah diberi peralatan terbaik, teknologi terbaik, dan pelatihan terbaik yang bisa dibeli dengan uang. Tetapi para mekanik, guru, rekan-rekan pilot, budaya Angkatan Udara, dan Kapten Robinson itulah yang memastikan bahwa dia dapat mempercayai dirinya sendiri untuk menyelesaikan pekerjaannya. Jenderal Jumper lupa mengapa dia bisa sangat bagus dan membuat keputusan sesaat yang bisa menghabisi hidupnya. Tetapi justru inilah gunanya latihan untuk menyerap pelajaran-pelajaran ini. Sekitar 16 tahun setelah pelajarannya di Gurun Nevada itu, Jenderal Jumper memasuki hal-hal yang besar. Sekarang dia adalah pensiunan Jenderal Bintang 4. Dia bertugas sebagai Kepala Staf Angkatan Udara Amerika Serikat dari tahun 2001 sampai 2005. Jabatan tertinggi di Angkatan Udara bertanggung jawab untuk penyelenggaraan, pelatihan, dan peralatan dari hampir 700.000 pasukan dinas aktif, perlindungan, cadangan, dan sipil yang bertugas di Amerika Serikat dan luar negeri. Sebagai anggota gabungan kepala staf, bersamaan dengan kepala staf lain, dia memberi nasihat kepada Menteri Pertahanan, Dewan Keamanan Nasional, dan Presiden. Tetapi ini bukan kisah tentang Jenderal Jumper, ini adalah kisah tentang Laurie Robinson. Sekarang dia sendiri adalah Brigadir Jenderal di Angkatan Udara. Dia tidak harus mengamati radar lagi, tidak ada lagi bogi dan bandit. Julukan Angkatan Udara untuk orang baik dan orang jahat. Di dalam hidupnya, meski tugasnya telah berubah, Jenderal Robinson masih mengawali setiap hari dengan mengingatkan dirinya mengapa dia berangkat ke kantor. Sebanyak dia merindukan anak-anaknya, sebutannya bagi orang-orang yang bertugas di bawah komandonya, Jenderal Robinson masih mencari cara-cara untuk melapangkan jalan bagi orang lain agar mereka dapat mendorong diri sendiri dan organisasi mereka lebih jauh lagi. Waktu untuk berpikir bagi diri sendiri sudah berakhir. Ini bukan soal kalian lagi, ini soal letnan-letnan yang ada di belakang kalian. Katanya mengingat murid-muridnya ketika dia menjadi instruktur di Vector Weapon School. Jika cukup banyak dari kita yang melakukan ini, katanya lebih lanjut, mengacu pada mengapa dia melakukan apa yang dia lakukan, maka kita akan meninggalkan militer ini dan negara ini dalam keadaan lebih baik dibandingkan ketika kita menemukannya. Dan bukankah itu tujuannya? Perasaan tentang tujuan, gagasan yang jelas tentang mengapa dia berangkat kerja telah menjadi batu landas dari kesulitan Jenderal Robinson, dan itu menakjubkan. Melapangkan jalan bagi orang lain agar mereka dapat percaya diri melakukan hal-hal yang lebih besar dan lebih baik. Pada gilirannya, niat ini telah menginspirasi orang lain untuk melapangkan jalan bagi Jenderal Robinson untuk melakukan hal yang sama. Sebagai perempuan di dunia militer yang sangat maskulin, dia menetapkan teladan tentang cara memimpin. Kepemimpinan yang hebat bukanlah tentang kelonggaran dan intimidasi. Pemimpinan yang hebat seperti yang dibuktikan oleh Jenderal Robinson, memimpin dengan mengapa. Mereka menghidupi perasaan akan tujuan yang menginspirasi orang-orang di sekitarnya. Jenderal Robinson begitu dipercaya sebagai pengendali senjata sehingga tidaklah biasa bagi para pilot di dalam latihan untuk meminta agar dia ditugaskan bersama mereka. Pencapaian terbesar yang pernah kudapatkan adalah ketika orang-orang berkata, "Jika aku pergi perang, aku inginkan Laurie di radio." Katanya, dia adalah perempuan pertama dalam sejarah Angkatan Udara yang memegang komando sayap kendali udara 552 di markas Angkatan Udara Tinker, salah satu sayap terbesar di Komando Tempur Udara, atau pasukan yang menerbangkan pesawat kendali udara AWACS, suatu armada Boeing 707 dengan radar besar yang berputar di bagian atasnya. Dia adalah komandan pertama sayap tempur yang tidak muncul melalui peringkat pilot. Dia adalah instruktur Weapon School perempuan pertama yang mengejar di Air Force Fighter Weapon School, di mana Angkatan Udara melatih semua perwira terungguhnya. Di sana dia menjadi guru yang paling dipuja, memenangkan gelar guru terbaik pada 7 angkatan berturut-turut. Dia adalah direktur perempuan pertama, sekretaris Angkatan Udara, dan kepala staf Air Force
Executive Action Group pada tahun 2000. Kepala Gabungan Kepala Staf berkata kepada Jenderal Robinson pada saat dia masih seorang kapten bahwa dialah yang memengaruhi gagasan-gagasannya tentang kekuatan udara dan daftar pencapaiannya masih berlanjut. Dalam semua hal, Jenderal Laurie Robinson adalah pemimpin yang luar biasa. Beberapa orang yang berada di posisi manajemen bertindak seakan-akan mereka berada di sebuah pohon kera. Mereka memastikan bahwa kera-kera yang berada di atas hanya melihat senyum ketika menatap ke bawah, tetapi terlalu sering kera-kera yang berada di bawah hanya melihat bokong ketika menatap ke atas. Pemimpin besar seperti Jenderal Robinson dihormati oleh orang-orang yang berada di atas dan di bawah. Orang-orang yang berada di bawah komandonya sangat mempercayainya karena mereka tahu bahwa dia berkomitmen untuk merawat mereka. Dia sering terdengar berkata kepada murid-muridnya di Factory Weapons School, tidak ada yang tidak bisa diatasi. Dan para atasnya juga sangat menghormatinya. Aku tidak tahu bagaimana dia bisa melakukan separuh saja dari apa yang dia lakukan, kata orang-orang yang mengenalnya. Yang lebih penting, kalimat itu diucapkan dengan senyum dan hormat. Kemampuan Jenderal Robinson untuk memimpin bukanlah tumbuh karena dia yang paling pintar atau paling manis. Dia adalah pemimpin hebat karena dia mengerti bahwa kepercayaan dari suatu organisasi tidak didapatkan dengan cara mengesankan semua orang, tetapi dari upaya melayani orang-orang yang melayaninya. Kepercayaan yang tidak kasat matalah yang memberi pengikut kepada seorang pemimpin yang dia perlukan untuk menyelesaikan segalanya. Dan pada kasus Laurie Robinson, segalanya terselesaikan. Saya menggunakan kisah militer ini karena kisah ini menekankan maksud yang ingin saya sampaikan. Kepercayaan itu sangat penting. Kepercayaan muncul ketika kita menjadi bagian dari suatu budaya atau organisasi yang memiliki kesamaan nilai dan kepercayaan dengan kita. Kepercayaan terpelihara ketika nilai-nilai dan kepercayaan dikelola dengan aktif. Jika perusahaan tidak aktif dalam berusaha menyimbangkan lingkaran emasnya, kejelasan, disiplin, dan konsistensi, maka kepercayaan mulai runtuh. Sebuah perusahaan, tepatnya setiap organisasi, harus aktif berupaya mengingatkan setiap orang mengapa perusahaan atau organisasi itu ada, mengapa perusahaan itu didirikan, apa yang mereka percayai. Mereka perlu menjaga agar setiap orang di dalam perusahaan bertanggung jawab kepada nilai-nilai dan prinsip-prinsip penuntutan. Sekedar menuliskan di dinding tidaklah cukup, itu pasif. Bonus dan imbalan harus berpusat dan berdasarkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip itu. Perusahaan harus melayani orang-orang yang mereka harap akan mau melayaninya. Dengan adanya keseimbangan pada lingkaran emas, orang-orang yang cocok untuk organisasi itu bisa percaya bahwa setiap orang bergabung untuk alasan yang sama. Ini juga satu-satunya cara agar setiap individu dalam sistem itu bisa percaya bahwa orang lain bertindak untuk meninggalkan organisasi dalam keadaan lebih baik dibandingkan ketika menemukannya. Mengutip kembali kata-kata Jenderal Robinson, inilah akar dari gairah, dari passion. Passion datang dari perasaan bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang kita percayai, sesuatu yang lebih besar daripada diri kita sendiri. Jika orang tidak percaya bahwa sebuah perusahaan diselenggarakan untuk memajukan mengapanya, maka passion itu akan menipis. Tanpa kepercayaan yang dikelola secara aktif, orang akan muncul untuk melakukan tugasnya dan terutama akan memedulikan dirinya sendiri. Inilah akar dari politik kantor. Orang beraksi di dalam sebuah sistem untuk keuntungan diri, seringkali dengan merugikan orang lain, bahkan perusahaan. Jika sebuah perusahaan tidak mengelola kepercayaan, maka orang-orang yang bekerja untuknya tidak akan percaya padanya, dan kepentingan diri menjadi motivasi yang sangat membebani. Mungkin ini baik untuk jangka pendek, tetapi dengan berjalannya waktu, organisasi akan semakin melemah. Hype Kelleher, visioner di balik Southwest Airlines, mengerti soal ini lebih dari sebagian besar orang lain. Dia mengenali bahwa untuk memunculkan yang terbaik dari pegawainya, dia perlu menciptakan lingkungan di mana mereka merasa bahwa perusahaan peduli pada mereka. Dia tahu mereka akan unggul dengan sendirinya jika mereka merasa bahwa pekerjaan yang mereka lakukan dapat menciptakan perbedaan. Ketika seorang jurnalis bertanya kepada Kelleher siapa yang dia dahulukan, pemegang saham atau pegawainya, jawabannya dianggap menyimpang pada saat itu, dan sekarang pun masih dianggap menyimpang. Itu mudah, katanya. Pegawai lebih dulu, dan jika pegawai diperlakukan dengan benar, mereka akan melakukan dunia luar dengan benar, dan dunia luar akan menggunakan lagi produk perusahaan, dan itu membuat pemegang saham senang. Hanya itulah jalannya, dan ini sama sekali bukan teka-teki. Pengaruh orang lain. Siapa yang lebih kita percayai? Seseorang yang kita kenal atau seseorang yang kita tidak kenal? Apa yang lebih kita percayai? Klaim dicari iklan atau anjuran dari teman? Siapa yang lebih kita percayai? Pramusaji yang mengatakan pada kita, semua yang ada di menu sangat enak. Atau pramusaji yang mengatakan agar kita menghindari kaserol ayamnya. Semua pertanyaan ini terlalu gampang. Lalu bagaimana dengan yang satu ini? Mengapa seseorang harus percaya pada kita? Anjuran pribadi sangat berpengaruh terhadap kita. Kita percaya penilaian orang lain. Ini adalah bagian dari budaya yang kuat, tetapi kita tidak percaya penilaian sembarangan orang.
Kita cenderung percaya orang-orang yang memiliki kesamaan nilai dan kepercayaan dengan kita. Ketika kita percaya bahwa seseorang memikirkan kepentingan terbaik kita karena itu juga akan bermanfaat bagi mereka, maka seluruh kelompok akan mendapatkan manfaat. Kemajuan masyarakat banyak didasarkan pada kepercayaan di antara orang-orang yang memiliki kesamaan nilai dan kepercayaan. Rasa percaya berada di tempat yang sama dengan mengapa di otak limbik dan seringkali cukup kuat untuk mengalahkan riset empiris atau setidaknya benih keraguan. Inilah alasan mengapa begitu banyak manipulasi yang efektif. Kita percaya bahwa orang lain lebih tahu daripada kita. Jelas, 4 dari 5 dokter gigi lebih tahu daripada kita ketika memilih permen karet. Atau tetapi bagaimana dengan dokter gigi yang satu itu? Apa yang diketahuinya yang tidak diketahui oleh 4 dokter lainnya? Tentu saja kita percaya dukungan selebritas. Mereka kaya dan bisa menggunakan produk apapun yang mereka inginkan. Jika mereka berani mempertaruhkan reputasi untuk mempromosikannya, pastilah produk itu bagus, bukan? Mungkin kita sudah menjawab pertanyaan itu di benak kita. Jelas mereka menganjurkan produk itu karena mereka dibayar. Tetapi jika dukungan selebritas memang tidak berhasil, perusahaan tidak akan menggunakannya. Atau mungkin ketakutan bahwa mereka mungkin berhasil itulah yang menggerakkan kedipan mata dan senyuman menggoda yang menganjurkan kita lebih memilih salah satu mobil atau salah satu lipstik dibandingkan mobil atau lipstik yang lain. Kenyataannya tidak satupun dari kita yang imun terhadap efek dari seseorang yang kita kenal atau yang rasanya kita percaya dalam memengaruhi keputusan kita. Konsep inilah yang mendasari penggunaan dukungan selebritas. Asumsinya dengan menggunakan wajah atau nama yang bisa dikenal, orang akan lebih mungkin mempercayai klaim yang mereka buat. Kesalahan dari asumsi ini adalah status selebritas saja mungkin bisa mengaruhi perilaku, tetapi di tingkat ini sebenarnya ini hanyalah tekanan kelompok agar bisa berhasil. Selebritas perlu mewakili beberapa isu perjuangan atau kepercayaan yang jelas. Misalnya seorang atlet yang dikenal karena etos kerjanya mungkin bernilai bagi sebuah perusahaan yang memiliki kepercayaan yang sama, atau seorang aktor yang dikenal dengan karya sosialnya atau cocok bagi perusahaan yang dikenal karena perbuatan baiknya. Pada kasus-kasus ini, jelas bahwa perusahaan dan selebritas bekerja bersama untuk memajukan isu perjuangan yang sama. Baru-baru ini saya melihat sebuah iklan untuk Teddy Amitrit yang mengetengahkan pemandu acara pagi Regis Tilbin dan Kelly Ripa. Saya masih mencari tahu isu perjuangan yang diwakili oleh kedua pemandu acara itu dan bagaimana kaitannya dengan soal pemilih salah satu bank dibandingkan bank lainnya. Ketika suatu perusahaan mengatakan bahwa seorang selebritas mewakili jenis kualitas yang kami ingin pelanggan kaitkan dengan kami, mereka luput sasaran. Selebritas adalah salah satu apa dari mengapanya perusahaan. Selebritas itu harus menghidupi kualitas-kualitas yang sudah ada di perusahaan, tanpa terlebih dulu mengetengahkan kejelasan tentang mengapa. Maka manfaat penggunaan selebritas hanyalah meningkatkan pengenalan terhadap perusahaan. Begitu banyak keputusan dan perundingan kontrak yang didasarkan pada suatu ukuran di industri iklan yang disebut nilai key. Bisa dikatakan itu adalah ukuran tentang seberapa terkenalnya, seberapa tersohornya mereka. Semakin tinggi nilainya, semakin baik kesadaran orang akan selebritas ini. Informasi ini saja tidaklah cukup. Semakin jelas orang bisa mengerti mengapanya si pembicara, akan semakin baik pembicara itu dalam mewakili merek atau perusahaan yang berpikiran serupa dengannya. Tetapi tidak ada ukuran yang tersedia untuk mengukur mengapanya seorang selebritas. Jadi akibatnya juga sangat jelas. Berbagai dukungan selebritas hanya bermanfaat untuk meningkatkan daya tarik selebritas itu sendiri. Kecuali jika pendengar yang ingin kita tarik bisa merasakan apa yang dipercayai oleh pembicara itu. Kecuali jika pembicara itu adalah salah satu dari kita, maka dukungan juru bicara atau selebritas itu mungkin akan meningkatkan pengenalan, bahkan mungkin akan meningkatkan penjualan untuk jangka pendek, tetapi akan gagal membangun kepercayaan. Rekomendasi yang terpercaya akan cukup berdaya untuk mengalahkan fakta dan angka, dan bahkan anggaran pemasaran yang bernilai jutaan dolar. Bayangkan seorang ayah belia yang ingin melakukan segala sesuatu yang benar untuk anaknya yang baru lahir. Dia memutuskan akan mendapatkan mobil baru, sesuatu yang aman, sesuatu untuk melindungi anaknya. Dia menghabiskan 1 minggu untuk membaca semua majalah dan laporan. Dia melihat semua iklan dan memutuskan bahwa pada hari Sabtu dia akan beli sebuah Volvo. Fakta-fakta sudah didapatkan dan keputusan sudah dibuat. Jumat malam dia dan istrinya pergi ke perjamuan makan. Berdiri di sisi wadah minuman adalah seorang teman mereka, seorang penyuka mobil dalam negeri. Ayah baru yang pemberani ini mendekati temannya dan dengan bangga mengumumkan bahwa sebagai ayah baru, dia memutuskan untuk membeli Volvo. Tanpa berpikir sedikit pun, temannya menjawab, "Mengapa kamu beli Volvo? Mercedes adalah mobil teraman di jalan. Kalau peduli pada anaknya, kau akan beli Mercedes." Menjalankan hasratnya untuk menjadi ayah yang baik, tetapi juga percaya pendapat temannya yang akan terjadi adalah salah satu dari 3 hal berikut. 1. Ayah belia kita akan berubah pikiran dan membeli Mercedes. 2. Dia tetap melanjutkan keputusan awalnya, tetapi disertai keraguan apakah dia telah melakukan hal yang benar. Atau ketiga, dia akan kembali ke papan gambarnya untuk mengulang semua riset guna meyakinkan dirinya dengan keputusannya.
terlepas dari seberapa rasionalnya informasi yang ada di tangannya. Kecuali jika keputusan itu terasa benar, stres akan meningkat dan rasa percaya diri akan menurun. Bagaimanapun cara kita menilainya, pendapat orang lain akan berpengaruh, dan pendapat dari orang yang kita percaya itulah yang paling berpengaruh. Pertanyaannya bukanlah bagaimana perusahaan mobil harus bicara kepada sang ayah yang akan beli mobil. Pertanyaannya bahkan bukanlah bagaimana mereka harus menghadapi pendapat yang sangat berpengaruh dari temannya. Konsep dari pembeli dan influencer bukanlah konsep yang baru. Pertanyaannya bagaimana kita mendapatkan cukup banyak pemberi pengaruh untuk bicara tentang kita agar kita bisa menjungkitkan sistem. 7. Bagaimana tipping point bekerja? Jika saya memberitahu kalian bahwa saya mengenal sebuah perusahaan yang telah menemukan sebuah teknologi menakjubkan yang akan mengubah cara kita menonton televisi, tidakkah itu akan menggelitik minat kita? Mungkin kita akan tertarik untuk membeli produk mereka atau menanam modal di perusahaan mereka. Lebih bagus lagi, mereka memiliki satu-satunya produk terbaik yang ada. Kualitasnya menjulang menembus atap, jauh lebih baik dari semua hal lain yang ada di pasaran. Dan upaya humas mereka sangat hebat. Mereka bahkan sudah menjadi bahan pembicaraan di semua rumah tangga. Berminat? Inilah yang terjadi pada Tivo, sebuah perusahaan yang sepertinya memiliki segala peluang untuk sukses, tetapi ternyata mengalami kegagalan komersial dan keuangan, karena sepertinya mereka memiliki resep sukses. Kejatuhan Tivo melanggar semua kebijaksanaan konvensional, tetapi kegagalan mereka mudah dimengerti jika kita mempertimbangkan bahwa mereka pikir apa yang mereka lakukan lebih penting daripada mengapa mereka melakukannya. Mereka juga mengabaikan hukum penyebaran inovasi. Pada tahun 2000, Malcolm Gladwell menciptakan titik jungkitnya atau tipping point sendiri ketika dia menceritakan pada kita bagaimana terjadinya tipping point di dalam bisnis dan masyarakat. Di dalam bukunya yang berjudul The Tipping Point, Gladwell mengenali kelompok-kelompok tertentu di populasi yang disebut sebagai penghubung dan pemengaruh. Tidak bisa diragukan bahwa gagasan-gagasan Gladwell sungguh tepat. Tetapi masih muncul pertanyaan, mengapa seorang pemengaruh mau bercerita tentang kita kepada semua orang? Para pemasar selalu berusaha memengaruhi para pemengaruh, tetapi hanya sedikit yang tahu caranya. Kita tidak bisa membantah bahwa tipping point memang terjadi dan kondisi-kondisi yang dijelaskan oleh Gladwell memang benar. Tetapi bisakah sebuah tipping point terjadi dengan disengaja? Tidaklah mungkin bahwa tipping point hanyalah suatu fenomena kebetulan semata. Jika tipping point ini ada, seharusnya kita bisa merancang sebuah titik jungkit yang tetap bertahan setelah perubahan keadaan yang pertama. Inilah perbedaan antara sekedar tren dan gagasan yang mengubah sebuah industri atau masyarakat untuk selamanya. Di dalam bukunya di tahun 1962, Diffusion in Innovation, Efrain M. Rogers adalah orang pertama yang secara resmi menjelaskan bagaimana inovasi menyebar di masyarakat. 30 tahun kemudian, di dalam bukunya Crossing the Charge, Geoffrey Moore mengembangkan gagasan Roger untuk menerapkan prinsipnya ke pemasaran produk teknologi tinggi. Tetapi, hukum penyebaran inovasi atau Law of Diffusion of Innovation menjelaskan bahwa lebih banyak daripada sekedar penyebaran inovasi atau teknologi, ia menjelaskan penyebaran gagasan atau ide. Jika kita tidak mengenal hukum ini, kemungkinan besar kita sudah mengenal beberapa istilahnya. Populasi kita dibagi menjadi 5 segmen yang terentang di dalam sebuah kurva lonceng. Inovator, pelopor, mayoritas dini, mayoritas lambat, dan kaum kolot. Seperti yang dinyatakan oleh hukum ini, 2,5% pertama dari populasi adalah para inovator, 13,5% berikutnya adalah penganut dini. Para inovator, kata Moore, mengejar produk dan gagasan baru secara agresif dan tergelitik oleh setiap kemajuan yang bersifat fundamental. Menjadi orang pertama adalah hal penting dalam hidupnya. Seperti yang ditunjukkan oleh namanya, inovator adalah sejumlah kecil dari populasi yang menantang kita semua untuk melihat dan memikirkan dunia dengan cara yang agak berbeda. Pelopor mirip dengan inovator dalam soal menghargai kemajuan yang didatangkan oleh gagasan atau teknologi baru. Mereka cepat mengenali nilai dari gagasan baru dan bersedia menghadapi ketidaksempurnaan karena mereka bisa melihat potensi. Walaupun cepat melihat potensi dan bersedia mengambil risiko untuk mencoba teknologi atau gagasan baru, pelopor bukanlah penghasil gagasan seperti inovator, tetapi kedua kelompok ini serupa, kata Moore, dalam soal sangat mengandalkan intuisi. Mereka mempercayai naluri. Seperti inovator, pelopor bersedia membayar harga tinggi atau mengalami ketidaknyamanan untuk memiliki suatu produk atau menganut gagasan yang dirasa benar. Walaupun dalam tingkatan yang lebih rendah dibandingkan inovator, mereka yang berada di sisi kiri kurva penyebaran adalah mereka yang berdiri di antrian selama 6 jam untuk menjadi orang pertama yang beli iPhone, jalan masuk Apple ke pasaran telepon seluler. Walaupun seminggu kemudian mereka bisa berjalan masuk ke toko untuk membelinya tanpa harus menunggu.
Kesediaan mereka untuk menderita ketidaknyamanan atau membayar harga tinggi tidak ada kaitannya dengan kehebatan produk dan lebih berkaitan dengan perasaan mereka terhadap diri mereka. Mereka ingin menjadi orang pertama. Ini juga adalah jenis kepribadian yang membeli televisi layar datar ketika pertama kali muncul, walaupun harganya bisa mencapai $40.000 dan teknologinya masih jauh dari sempurna. Teman saya Nathan sangat cocok dengan profil ini. Saya pernah berjalan di rumahnya dan menghitung tidak kurang dari 12 earpiece Bluetooth untuk telepon selulernya berserakan di rumahnya. Saya bertanya, mengapa dia memiliki begitu banyak? Apa semuanya rusak? Tidak, jawabnya keluar model yang baru saja. Juga ada sekitar 5 laptop berbagai model telepon seluler BlackBerry dan berkotak-kotak gawai lain yang berserakan tanpa pernah bekerja dengan baik. Nathan adalah seorang pelopor. Berikutnya, 34% populasi adalah mayoritas dini, dilanjutkan dengan mayoritas lambat, dan akhirnya kelompok kolot. Di sisi tekanan kisaran ini, kelompok kolot adalah orang-orang yang membeli telepon tombol tekan karena pabrik sudah tidak lagi membuat telepon tombol putar. Mayoritas dini dan lambat adalah orang-orang yang berpikiran praktis. Bagi mereka, faktor-faktor rasional akan lebih penting. Mayoritas dini sedikit lebih nyaman dengan gagasan dan teknologi baru, tetapi tidak begitu halnya dengan mayoritas lanjut. Semakin ke kanan kurva, semakin kita akan menemukan klien dan pelanggan yang mungkin membutuhkan apa yang kita miliki, tetapi belum tentu mempercayai apa yang kita percayai. Sebagai klien, mereka adalah orang yang tidak pernah puas, terlepas dari seberapa kerasnya kita bekerja. Bersama mereka, biasanya segalanya akan ditentukan oleh harga. Mereka jarang setia, mereka jarang memberi rujukan, dan terkadang kita bertanya-tanya dengan kesal mengapa kita masih mau berbisnis dengan mereka. Mereka tidak paham kata naluri kita. Pentingnya mengenali kelompok ini adalah agar kita bisa menghindar berbisnis dengan mereka. Mengapa kita harus membuang uang dan tenaga untuk mengejar orang-orang yang pada akhirnya akan berbisnis dengan kita jika kita memenuhi persyaratan praktis mereka tetapi tidak pernah akan setia jika kita tidak memenuhinya? Tidaklah sulit mengenali posisi orang-orang dalam kisaran ini setelah kita berelasi dengan mereka. Peluangnya adalah mencari tahu posisi mereka sebelum kita memutuskan untuk berbisnis dengan mereka. Kita semua berada di tempat yang berlainan di dalam kisaran ini, tergantung pada produk atau gagasannya. Di waktu yang berlainan, sebagian besar dari kita sangat setia kepada produk dan gagasan tertentu dan menunjukkan perilaku sisi kiri kurva, dan untuk produk atau gagasan lain kita menunjukkan perilaku sisi kanan kurva. Ketika berada di salah satu sisi kisaran, seringkali kita sangat sulit memahami orang-orang yang berada di sisi lain karena perilaku mereka tidak masuk akal bagi kita. Saudari saya adalah seorang pelopor dalam tren fashion, sedangkan saya kokoh berada di mayoritas lambat. Baru akhir-akhir ini saya menyerah dan membeli sepasang celana jeans desainer yang harganya terlalu mahal. Perlu diakui bahwa celana itu bagus, tetapi saya masih berpikir bahwa celana itu terlalu mahal dan saya tidak bisa mengerti mengapa saudari saya berpikir celana itu pantas untuk dibayar mahal. Sebaliknya, saya pelopor untuk beberapa jenis teknologi. Saya membeli pemutar DVD, Blu-ray sebelum mereka menyempurnakan teknologinya. Saya membayarnya sekitar 4-5 kali lebih mahal dibandingkan pemutar DVD biasa. Saudari saya tidak bisa mengerti mengapa saya mau menghamburkan uang untuk semua benda yang tak berguna. Kami tidak akan pernah sepakat untuk soal-soal ini. Kita masing-masing menetapkan nilai yang berbeda untuk hal yang berbeda dan perilaku kita akan selaras dengan itu. Inilah salah satu alasan utama mengapa nyaris mustahil untuk meyakinkan nilai dari produk atau gagasan kita kepada seseorang atas dasar argumen nasional dan manfaat yang kasat mata. Inilah perdebatan lama kita tentang Ferrari dan Honda, Odyssey lagi. Perusahaan jeans desainer atau saudari saya bisa bicara sampai berusaha-usaha tentang pentingnya kualitas bahan, desain, dan pengerjaan kepada saya. Dan semua itu hanya akan masuk dari telinga kiri untuk keluar dari telinga kanan. Begitu pula akan bisa dibuktikan tanpa keraguan sedikit pun manfaat memilih pemutar DVD yang berharga $500 dibandingkan dengan yang berharga $100. Saudari saya tidak akan mendengar satupun kata dari pembuktian itu. Jadi permainan manipulasi terjadi. Sekali lagi, walaupun efektif, manipulasi tidak menumbuhkan kesetiaan dan meningkatkan biaya serta stres pada semua pihak yang terlibat. Kebanyakan orang atau organisasi yang memiliki sesuatu untuk dijual, apakah itu produk, jasa, atau gagasan, berharap bisa mencapai sukses atau penerimaan pasar massal. Sebagian besar berharap bisa menembus puncak kurva, tetapi mencapai puncak kurva akan lebih mudah diucapkan daripada dilaksanakan. Ketika kita bertanya tentang tujuan kepada bisnis kecil, banyak yang akan menjawab bahwa mereka ingin menjadi bisnis miliaran dolar dalam sekian tahun. Tetapi malangnya, peluang perwujudannya tidaklah bagus. Dari 27 juta bisnis yang terdaftar di Amerika Serikat, kurang dari 2.000 bisnis yang pernah mencapai penghasilan tahunan $1 miliar. Dan 99,9% dari bisnis di Amerika memiliki kurang dari 500 karyawan. Dengan kata lain, sukses pasar massal sungguh sulit dicapai.
Perusahaan-perusahaan besar memiliki tantangan serupa untuk mengulang sukses pasar massalnya. Hanya karena mereka pernah 1 atau 2 kali melakukannya, tidaklah berarti mereka mengetahui cara untuk melakukannya di setiap waktu. The Zune, jalan masuk Microsoft ke pasar pemutar MP3 multi-gigabit, misalnya dikeluarkan untuk mengalahkan iPod, tetapi itu tidak terjadi, bahkan jika kualitasnya sangat unggul. Untuk sukses dibutuhkan lebih banyak dari sekedar produk dan pemasaran. Jangan lupa, teknologi Betamax yang unggul tidaklah mengalahkan teknologi VHS yang di bawah standar sebagai format standar untuk pita video di tahun 1980-an. Yang terbaik tidak selalu menang. Seperti setiap hukum alam, jika penerimaan pasar massal sangat penting bagi kita, maka hukum penyebaran harus kita pertimbangkan. Jika kita menolak melakukannya, biayanya akan sangat besar dan hasilnya mungkin biasa-biasa saja, kalaupun bukan gagal. Ternyata ada ironi dari sukses pasar massal. Sukses pasar massal nyaris mustahil dicapai jika kita mengerahkan pemasaran dan sumber daya ke bagian tengah kurva lonceng. Jika kita berusaha merayu orang-orang yang mewakili bagian tengah kurva tanpa terlebih dahulu merayu pelopor. Ini memang bisa dilakukan, tetapi dengan biaya yang sangat besar. Ini karena menurut Rogers, kelompok minoritas dini tidak akan mencoba sesuatu sampai ada orang lain yang mencobanya terlebih dulu. Kelompok mayoritas dini, bahkan seluruh kelompok mayoritas, membutuhkan anjuran dari orang lain yang telah mencoba produk atau jasa itu. Mereka perlu mengenal orang lain yang telah mengujinya. Mereka membutuhkan rekomendasi pribadi yang dipercaya. Menurut hukum penyebaran, sukses pasar massal hanya bisa dicapai setelah kita menembus sekitar 15-18% pasar. Itu karena kelompok mayoritas dini tidak akan mau mencoba sesuatu yang baru sampai orang lain mencobanya terlebih dahulu. Inilah sebabnya kita harus menurunkan harga atau menawarkan layanan tambahan nilai. Kita berusaha mengurangi risiko toleransi dari orang-orang yang berpikiran praktis ini sampai mereka merasa nyaman untuk membeli. Itulah yang disebut dengan manipulasi. Mereka mungkin membeli, tetapi mereka tidak akan setia. Jangan lupa, kesetiaan adalah ketika orang bersedia menderita beberapa ketidaknyamanan atau membayar harga tinggi untuk berbisnis dengan kita. Mereka bahkan bisa menolak tawaran orang lain. Sesuatu yang jarang dilakukan oleh kelompok mayoritas, kemampuan untuk membuat sistem berjungkit adalah titik di mana pertumbuhan bisnis atau penyebaran suatu gagasan mulai bergerak dengan kecepatan yang luar biasa. Juga pada titik inilah produk mendapatkan penerimaan pasar massal. Titik di mana suatu gagasan menjadi suatu gerakan. Ketika itu terjadi, pertumbuhan bukan hanya sangat besar, tetapi juga otomatis. Terjadi begitu saja. Oleh karenanya, tujuan dari bisnis tidak boleh sekedar menjual kepada siapapun yang menginginkan apa yang kita miliki, kelompok mayoritas, tetapi menemukan orang-orang yang percaya pada apa yang kita percaya. Orang-orang di sisi kurva, mereka melihat nilai yang lebih besar pada apa yang kita lakukan dan akan bersedia membayar harga tinggi atau menderita beberapa ketidaknyamanan untuk menjadi bagian dari isu perjuangan kita. Mereka jugalah yang atas keinginan sendiri akan menceritakan kita kepada orang lain. Kelompok 15-18% itu bukan terdiri atas orang-orang yang sekedar mau membeli produk. Ini adalah presentasi dari orang-orang yang memiliki kesamaan nilai dan kepercayaan dengan kita dan ingin menggabungkan gagasan-gagasan, produk, dan jasa kita ke dalam hidupnya sebagai apa dari mengapanya mereka sendiri. Mereka melihat apa yang kita lakukan sebagai unsur kasat mata yang menunjukkan tujuan, isu perjuangan, atau kepercayaan mereka sendiri kepada dunia luar. Kesediaan mereka untuk membayar harga tinggi atau menderita ketidaknyamanan untuk menggunakan produk atau jasa kita mengatakan lebih banyak tentang diri mereka daripada tentang kita dan produk kita. Kemampuan mereka untuk melihat mengapa dan mereka perlu menggabungkan produk kita ke dalam hidup mereka menjadikan kelompok ini sebagai pelanggan yang paling setia. Mereka juga adalah pemegang saham dan pegawai yang paling setia. Terlepas dari sebelah mana posisi mereka dalam kisaran penyebaran, inilah orang-orang yang bukan saja mencintai kita tetapi juga bicara tentang kita. Dapatkan cukup banyak orang dari sisi kiri kurva, maka mereka akan mendorong sisanya untuk mengikuti mereka. Saya senang bertanya kepada para pebisnis tentang konvensi mereka pada upaya-upaya bisnis yang baru. Banyak yang menjawab dengan bangga, 10%. Bahkan jika kita mengabaikan prinsip lingkaran emas, hukum rata-rata mengatakan kita bisa memenangkan sekitar 10% dari bisnis. Lempar saja cukup banyak spaghetti ke dinding dan sebagian diantaranya akan melekat. Untuk menumbuhkan bisnis, yang perlu kita lakukan hanyalah melakukan lebih banyak upaya baru, dan inilah sebabnya mengapa menumbuhkan bisnis dengan menyasar bagian tengah kurva akan sangat mahal. Meski mungkin bisnis bisa bertumbuh, namun rata-ratanya akan tetap sama. Dan 10% tidaklah cukup bagi sistem untuk menjungkit. Begitu pula 10% pelanggan atau klien yang sudah kita miliki akan secara alami menunjukkan kesetiaan kepada kita. Tetapi mengapa mereka begitu setia? Seperti ketidakmampuan kita untuk menjelaskan mengapa kita mencintai pasangan kita, penjelasan terbalik yang bisa kita buat tentang mengapa mereka adalah klien yang hebat adalah mereka paham. Penjelasan ini mungkin terasa benar, tetapi sama sekali tidak bisa ditingkahi. Bagaimana kita bisa mendapatkan lebih banyak orang untuk paham?
Inilah yang disebut Mori sebagai chasm, peralihan antara pelopor dan mayoritas dini, dan ini sulit diseberangi. Tetapi tidak akan sulit jika kita kenal dengan mengapa. Jika kita memiliki disiplin untuk berfokus pada pelopor, maka pada akhirnya mayoritas akan mengikutinya. Tetapi ini harus dimulai dengan mengapa. Tidaklah cukup untuk sekedar berfokus pada mereka yang disebut pemengaruh. Tantangannya adalah pemengaruh yang mana? Ada orang-orang yang tampaknya lebih cocok dengan profil seorang pemengaruh, tetapi pada kenyataannya kita semua adalah pemengaruh di saat yang berbeda untuk alasan yang berbeda. Kita tidak akan menginginkan sembarangan pengaruh. Kita menginginkan seseorang yang percaya pada apa yang kita percayai. Hanya dengan begitulah mereka akan bicara tentang kita tanpa disuruh atau diberi imbalan. Jika mereka sungguh-sungguh percaya dengan apa yang kita percayai, dan jika mereka benar-benar berada di sisi kurva, mereka tidak perlu diberi imbalan. Mereka akan melakukannya karena mereka ingin melakukannya. Tindakan pemberian imbalan kepada seorang pengaruh adalah tindakan manipulatif. Ini membuat pengaruh tidak autentik bagi kelompoknya. Tidak lama kemudian kelompok akan tahu bahwa anjurannya bukanlah demi kepentingan kelompok, tetapi demi kepentingan diri satu orang saja. Kepercayaan tergerogoti dan nilai dari pemengaruh akan hilang. Menolak pertimbangan hukum penyebaran akan membebani kita. Pada tahun 1997, Tifo mengebut memasuki pasar dengan piranti yang sangat baru. Hanya sedikit orang yang akan membantah bahwa sejak produk itu diperkenalkan sampai hari ini, Tifo memiliki produk berkualitas tertinggi di kategorinya. Humas publik perusahaan ini sangat hebat. Mereka telah mencapai suatu kesadaran publik yang hanya bisa diimpikan oleh sebagian besar merek lain. Mereka telah menjadi istilah generik seperti klinik, Band-Aids, dan Kick Tips. Malah sebenarnya mereka telah mencapai lebih dari status generik. Mereka telah menjadi sebuah kata kerja di dalam bahasa Inggris, to Tifo. Mereka memiliki dana yang baik dari modal usaha bersama dan memiliki teknologi yang bisa mengubah cara kita menonton televisi. Masalahnya, mereka memasarkan teknologinya langsung ke bagian tengah kurva lonceng. Melihat daya tarik pasar massal, mereka mengabaikan prinsip-prinsip hukum penyebaran dan menyasar massa. Bersamaan dengan sasaran yang buruk, mereka berusaha menarik hati kelompok mayoritas yang sinis itu dalam menjelaskan apa yang dilakukan oleh produknya dan bukan menyatakan mengapa perusahaan atau produk itu ada. Mereka berusaha meyakinkan dengan fitur dan manfaat produk. Pada dasarnya, mereka berkata kepada pasar massal, kami punya produk baru. Produk ini bisa sejenak menghentikan siaran TV, melewatkan iklan, memutar kembali siaran, mengingat kebiasaan menonton Anda, dan merekam acara untuk Anda tanpa Anda perlu mengaturnya lebih dulu. Keingintahuan para analis tergugah oleh potensi masa depan Tifo serta pesaingnya. Replay, suatu bisnis startup yang didanai dengan baik oleh modal usaha bersama. Salah satu periset pasar memperkirakan bahwa apa yang disebut pesawat televisi pribadi ini akan mencapai 760.000 pelanggan di akhir tahun pertamanya. Akhirnya Tifo kandas di tahun 1999. Mike Ramsey dan Jim Barton, dua mantan rekan yang telah mendirikan Tifo, yakin bahwa publik menonton TV sudah siap. Dan mungkin memang begitu kalau saja Tifo mengetahui bagaimana cara berbicara dengan mereka. Namun terlepas dari keriuhan di antara para analis dan teknofil, penjualan mereka sangat mengecewakan. Tifo menjual sekitar 48.000 unit di tahun pertama, sementara Replay yang turut didukung oleh para pendiri Netscape gagal mendapatkan pengikut dan malah terlibat pertengkaran dengan jaringan televisi karena memperbolehkan pemirsa melewatkan iklan. Pada tahun 2000, perusahaan memberlakukan strategi baru dan beberapa bulan kemudian menjualnya kepada Sonic Blue yang kelak mengajukan status bangkrut. Para analis bingung mengapa mesin-mesin Tifo tidak laku. Sepertinya perusahaan itu memiliki segala sesuatu yang akan mendukung kesuksesannya. Bagaimanapun, mereka telah memiliki resep sukses, produk yang berkualitas, uang, kondisi pasar yang ideal. Pada tahun 2002, setelah Tifo berada di pasar selama sekitar 3 tahun, sebuah judul di majalah Advertising meningkas situasi yang dengan tepat, more US homes have outbound that Tifo. Pada saat itu, di Amerika Serikat terdapat 671.000 rumah yang memiliki ruang toilet di luar rumah, dibandingkan 504.000 sampai 514.000 rumah yang memiliki Tifo. Bukan saja penjualannya buruk, tetapi perusahaan juga tidak menguntungkan bagi para pemegang sahamnya. Di awal penjualan saham perdananya di tahun 1999, saham Tifo diperdagangkan sedikit di atas $40 per saham. Beberapa bulan kemudian sahamnya mencapai puncaknya, sedikit di atas $50. Sepanjang sisa tahun, saham itu menurun dengan stabil dan kecuali untuk 3 periode singkat sejak 2001. Sahamnya tidak pernah diperdagangkan di atas $10. Jika kita mendapatkan prinsip lingkaran emas, jawabannya akan jelas. Orang tidak membeli apa yang kita lakukan, mereka membeli mengapa kita melakukannya. Dan Tifo berusaha meyakinkan konsumen untuk membeli dengan hanya memberitahu apa yang dilakukan oleh produknya. Fitur dan manfaat rasional, respon pasar, massal teknofik yang berpikiran praktis itu sudah bisa diramalkan. Saya tidak mengerti, saya tidak membutuhkannya, saya tidak menyukainya, kau hanya membuat saya takut.
Ada sejumlah kecil orang yang setia pada Tifu, mungkin sekitar 10%. Orang-orang yang paham, yang tidak membutuhkan penjelasan jelas tentang mengapa sampai hari ini mereka tetap ada, tetapi tidak cukup banyak untuk menciptakan tipping point yang dibutuhkan dan telah diramalkan oleh Tifu. Seharusnya Tifu bicara tentang apa yang mereka percayai, seharusnya mereka bicara tentang mengapa produk itu diciptakan, lalu menuang modal untuk membagikan penemuannya kepada kelompok inovator dan pelopor yang percaya pada apa yang mereka percayai. Jika mereka memulai promosi penjualannya dengan mengapa produk itu diciptakan, maka produk itu sendiri akan menjadi bukti dari tujuan yang lebih tinggi. Bukti dari mengapa. Jika lingkaran emas mereka seimbang, mungkin hasilnya akan sangat berbeda. Bandingkan daftar awal dari fitur dan manfaat produk mereka dengan versi yang telah diperbaiki yang dimulai dengan mengapa berikut ini. Jika Anda adalah jenis orang yang ingin memiliki kendali penuh atas setiap aspek dari hidup Anda, nah, kami mempunyai produk untuk Anda. Produk ini bisa sejenak menghentikan siaran TV, melewatkan iklan, memutar kembali siaran, mengingat kebiasaan menonton Anda, dan merekam acara untuk Anda tanpa Anda perlu mengaturnya lebih dulu. Pada versi iklan yang satu ini, semua fitur dan manfaat rasional menjadi bukti kasat mata dari mengapa produk itu diciptakan dan bukan sekedar alasan untuk membeli. Mengapa adalah kepercayaan yang menggerakkan keputusan dan apa akan menyediakan cara untuk merasionalisasikan daya tarik produk. Mengakui kegagalan mereka adalah memasuki segmen pasar yang benar. Tifu memberi penjelasan yang sangat rasional tentang apa yang terjadi sampai orang-orang menggunakannya. Kata Rebecca Baer, pembicara Tifu, kepada New York Times di tahun 2000, mereka tidak mengerti mengapa mereka membutuhkannya. Jika alur logika ini benar, maka tidak ada teknologi baru yang akan pernah dimulai. Suatu fakta yang benar-benar keliru. Walaupun Miss Baer benar dalam soal kegagalan pasar massal untuk memahami nilai dari produk, tetapi Tifu lah yang gagal berkomunikasi dengan benar dan menggalang sisi kiri kurva lonceng untuk mendidik dan menganjurkan penggunaan produk sehingga hanya sedikit orang yang menggunakannya. Tifu tidak mulai dengan mengapa, mereka mengabaikan sisi kiri kurva dan gagal total dalam menemukan tipping point. Dan untuk sebab itulah orang-orang tidak menggunakannya dan pasar massal tidak membelinya. Kita maju ke satu dekade kemudian, Tifu tetap memiliki produk perekaman video digital yang terbaik di pasar. Kesadaran publik terhadapnya terus menjulang. Sekarang hampir setiap orang mengetahui apakah produk itu dan apa yang dilakukan oleh produk itu. Tetapi masa depan perusahaan itu sama sekali tidak aman. Meski jutaan pemirsa mungkin selalu mengatakan mereka mengtifukan segalanya, sayangnya mereka tidak sedang menggunakan sebuah sistem tifu. Mereka hanya mengtifukan acara-acara siaran TV dengan menggunakan perekam video digital yang disediakan oleh perusahaan TV kabel atau satelit. Banyak orang yang berusaha mengatakan bahwa kegagalan tifu disebabkan oleh distribusi perusahaan TV kabel yang unggul. Tetapi kita tahu bahwa orang seringkali mau bertindak lebih jauh, membayar harga tinggi, atau menderita ketidaknyamanan untuk membeli produk yang menggema di kedalaman hatinya. Sampai akhir-akhir ini, orang yang menginginkan motor Harley Davidson pesanan khusus haruslah menunggu 6 bulan sampai 1 tahun dengan standar apapun. Itu adalah layanan yang buruk. Konsumen bisa berjalan memasuki ruang pamer Kawasaki lalu keluar dengan motor baru. Mereka bisa menemukan model yang serupa dengan tenaga mesin yang serupa dan mungkin dengan harga yang lebih murah. Tetapi dengan rela mereka mau menderita. Bukan karena mereka ada di pasar untuk beli motor, tetapi karena mereka menginginkan sebuah Harley. Tifu bukan perusahaan pertama yang mengabaikan prinsip-prinsip yang berdasar ini dan bukan pula yang terakhir. Sukses kecil dari teknologi radio satelit seperti Sirius atau XM Radio telah mengikuti alur yang sama. Mereka menerapkan teknologi baru yang dipublikasikan dengan baik, didanai dengan baik, yang berusaha meyakinkan pengguna dengan janji ciri-ciri dan manfaat rasional. Tidak ada iklan dan lebih banyak saluran dibandingkan pesaing. Mereka menggunakan para selebritas untuk menganjurkan penggunaannya, termasuk bintang rap Snoop Dogg dan ikon pop tahun 1970-an. David Bowie. Tetapi teknologi ini tetap tidak sukses. Ketika kita mulai dengan mengapa, orang-orang yang percaya pada apa yang kita percaya akan tertarik pada kita untuk alasan-alasan yang pribadi. Mereka yang percaya pada nilai-nilai dan kepercayaan kita lah yang akan membuat sistem terjungkit, bukan mereka yang percaya pada kualitas produk kita. Peran kita di dalam proses ini adalah menerangkan dengan sangat jelas tujuan, isu perjuangan atau kepercayaan yang ingin kita menangkan dan menunjukkan bagaimana produk dan jasa kita akan membantu memajukan tujuan itu. Tanpa mengapa, gagasan dan teknologi baru akan segera menemukan dirinya memainkan permainan harga dan fitur. Tanda pasti dari tidak adanya mengapa dan kemerosotan ke status komoditas. Bukan teknologinya yang gagal, tetapi perusahaan yang berusaha menjualnya. Radio satelit belum menggantikan radio komersial secara bermakna, bahkan ketika Sirius dan XM bergabung. Berharap penggabungan kekuatan perusahaan akan membantu mengubah keberuntungan mereka. Saham untuk gabungan perusahaan ini dijual kurang dari 50% per saham, dan terakhir kalinya saya memeriksa KM sedang menawarkan diskon, promosi, pengiriman gratis, dan mengklaim sebagai layanan radio satelit nomor 1 di Amerika dengan lebih dari 170 saluran untuk mendorong produknya.
Berilah sesuatu untuk dipercaya oleh orang-orang. Pada 28 Agustus 1963, 250 orang di seluruh negara bagian turun ke mall di Washington DC untuk mendengar Dr. Martin Luther King Jr. memberikan pidato tersohornya, I have a dream. Pihak penyelenggara tidak mengirim 250.000 undangan dan tidak ada situs web untuk memberitahukan tanggal. Bagaimana mereka bisa membuat 1,4 juta orang muncul di hari yang sama di waktu yang sama? Di awal tahun 1960-an, negara Amerika terkoyak oleh ketegangan rasial. Di tahun 1963 saja ada kekacauan di lusinan kota. Amerika adalah negara yang dinodai oleh ketidaksetaraan dan segregasi. Cara gerakan hak-hak sipil mengangkat gagasan-gagasan bahwa semua orang diciptakan setara menjadi sebuah gagasan yang berdaya untuk mengubah suatu bangsa sebenarnya berlandas pada prinsip-prinsip lingkaran emas dan hukum penyebaran. Dr. King bukanlah satu-satunya orang yang hidup di masa itu yang tahu apa yang harus diubah untuk mendatangkan hak-hak sipil di Amerika. Dia punya banyak gagasan tentang apa yang perlu terjadi, begitu pula orang-orang lainnya. Dan jika tidak semua gagasan itu bagus, dia bukan manusia sempurna, dia punya kerumitannya sendiri. Tetapi Dr. King memiliki keyakinan yang mutlak. Dia tahu perubahan harus terjadi di Amerika. Kejelasannya tentang mengapa, perasaan akan tujuan, memberinya kekuatan dan energi untuk melanjutkan perjuangan melawan ketimpangan yang seringkali tampak tak akan terkalahkan. Ada orang-orang lain seperti dia yang memiliki visi yang sama dengannya, tetapi banyak yang menyerah setelah begitu banyak kekalahan. Kekalahan itu menyakitkan, dan kemampuan untuk terus maju hari demi hari membutuhkan lebih banyak daripada sekedar mengetahui perundangan mana yang perlu diperlakukan agar hak-hak sipil benar-benar dimulai di negara itu. Para penyelenggaranya harus menggalang setiap orang. Mungkin mereka telah berhasil memberlakukan beberapa perundangan, tetapi mereka membutuhkan lebih dari itu. Mereka perlu mengubah bangsa. Seandainya saja mereka bisa menggalang sebuah bangsa untuk bergabung dengan isu perjuangan mereka, bukan karena mereka wajib, tetapi karena mereka ingin melakukannya, maka akan bisa terjadi suatu perubahan yang langgeng, tetapi tidak satupun orang yang bisa memengaruhi perubahan yang langgeng seorang diri. Diperlukan orang-orang lain yang mempercayai apa yang dipercayai oleh King. Perincian tentang bagaimana cara mencapai hak-hak sipil atau apa yang perlu dilakukan akan bisa diperdebatkan, dan kelompok yang berbeda telah mencoba strategi yang berbeda. Beberapa kelompok menggunakan kekerasan, beberapa lainnya menggunakan perundingan. Terlepas dari bagaimana atau apa yang dilakukan, ada satu kesamaan yang mereka miliki, yaitu mengapa mereka melakukannya. Bukan hanya keyakinan teguh Martin Luther King yang biasa menggugah populasi, tapi kemampuan untuk menuangkan mengapanya ke dalam kata-kata. Dr. King memang mempunyai karunia. Dia bicara tentang apa yang dia percayai dan kata-katanya memiliki daya untuk menginspirasi. Saya percaya, saya percaya, saya percaya. Ada dua jenis hukum, katanya. Hukum yang adil dan hukum yang tidak adil. Hukum yang adil jelasnya adalah aturan buatan manusia yang selaras dengan hukum moral. Hukum yang tidak adil adalah aturan yang tidak selaras dengan hukum moral. Setiap hukum yang mengangkat kepribadian manusia adalah adil. Setiap hukum yang merendahkan kepribadian manusia adalah tidak adil. Semua peraturan segregasi tidaklah adil karena segregasi merusak jiwa dan kepribadian. Kepercayaan lebih besar daripada gerakan hak sipil. Kepercayaannya adalah soal kemanusiaan dan cara kita melakukan satu sama lain. Tentu saja, mengapanya berkembang akibat zaman dan tempat dia dilahirkan dan warna kulitnya. Tetapi gerakan hak-hak sipil menjadi panggung yang ideal bagi Dr. King untuk mewujudkan mengapanya. Kepercayaannya pada kesetaraan. Orang-orang mendengar kepercayaannya dan kata-katanya menyentuh kedalaman hati mereka. Mereka yang mempercayai apa yang dia percayai mengambil isu perjuangan itu dan menjadikan sebagian isu perjuangan mereka sendiri. Dan mereka memberitahu apa yang mereka percayai kepada orang lain. Dan orang-orang itu memberitahu apa yang mereka percayai kepada orang-orang lainnya. Beberapa orang mengatur agar kepercayaan itu tersebar dengan lebih efisien. Dan pada musim panas 1963, sekitar 4 juta orang muncul untuk mendengar Dr. King menyampaikan pidato I Have a Dream-nya di anak tangga Lincoln Memorial. Tetapi berapa banyak orang yang muncul untuk Dr. King? 0. Mereka muncul untuk diri mereka sendiri. Itulah yang mereka percayai. Itulah yang mereka lihat sebagai peluang untuk membantu Amerika menjadi versi yang lebih baik. Adalah mereka yang ingin hidup di sebuah negara yang mencerminkan nilai-nilai dan kepercayaan mereka sendiri yang menginspirasi. Mereka naik bus, menempuh perjalanan selama 8 jam untuk berdiri di bawah terik matahari Washington di tengah bulan Agustus untuk mendengarkan Dr. King bicara. Berada di Washington hanyalah salah satu hal yang mereka lakukan untuk membuktikan apa yang mereka percayai. Munculnya mereka pada hari itu adalah salah satu dari apa mereka untuk mengapa mereka sendiri. Inilah adalah sebuah isu perjuangan dan isu perjuangan mereka. Pidato Dr. King sendiri menjadi pengingat akan kepercayaan yang dijunjung bersama oleh setiap orang yang berdiri mendengarkan di sana. Dan pidato itu adalah tentang apa yang dia percayai, bukan tentang bagaimana mereka akan melakukannya. Dia memberi pidato, saya punya mimpi, bukan pidato, saya punya rencana. Ini adalah pernyataan tentang tujuan, bukan rencana lengkap 12 langkah untuk mencapai hak sipil di Amerika.
Dr. King menawarkan sebuah tempat untuk dituju kepada Amerika, bukan sebuah cara untuk diikuti rencana tentu punya tempat tersendiri, tetapi bukan di anak tangga Lincoln Memorial. Artikulasi Dr. King tentang kepercayaannya memiliki daya yang cukup kuat untuk menggalang orang-orang memiliki kepercayaan yang sama, bahkan jika mereka sendiri secara pribadi tidak terdampak oleh ketidaksetaraan. Hampir seperempat orang datang pada hari itu berkulit putih. Ini bukanlah kepercayaan tentang orang kulit hitam Amerika. Ini adalah kepercayaan tentang Amerika milik bersama. Dr. King adalah pemimpin suatu isu perjuangan bagi semua orang yang percaya pada apa yang dia percayai, terlepas dari warna kulitnya. Bukanlah perincian dari rencana yang membuat dia mendapatkan hak untuk memimpin. Apa yang dia percayai dan kemampuannya untuk menyampaikan dengan jelaslah yang membuat orang mengikuti. Pada intinya, dia seperti semua pemimpin yang hebat menjadi lambang dari suatu kepercayaan. Dr. King menjadi personifikasi suatu isu perjuangan. Sampai hari ini kita membangun patunya untuk memelihara dan mengasat matakan kepercayaan itu. Orang-orang mengikutinya bukan karena gagasannya tentang Amerika yang berubah. Orang-orang mengikutinya karena gagasan mereka sendiri tentang Amerika yang berubah. Bagian dari otak yang mengaruhi perilaku dan keputusan kita tidaklah memiliki kemampuan bahasa. Kita mengalami kesulitan untuk mengatakan dengan jelas. Dalam istilah-istilah emosional, mengapa kita melakukan apa yang kita lakukan dan merupakan rasionalisasi yang meski sah dan benar, tidak cukup berdaya untuk menginspirasi orang lain. Jadi, ketika ditanya mengapa mereka muncul pada hari itu, orang-orang menunjuk kepada Dr. King dan hanya berkata, karena saya percaya. Lebih dari segalanya, apa yang diberikan oleh Martin Luther King kepada kita adalah kejelasan, sebuah cara untuk menjelaskan perasaan kita. Dia memberi kita kata-kata yang menginspirasi kita. Dia memberi kita sesuatu untuk dipercayai, sesuatu yang bisa dengan mudah kita bagikan kepada teman-teman. Dan setiap orang yang berada di sana pada hari itu memiliki kesamaan nilai dan kepercayaan. Dan terlepas dari warna kulit atau ras atau jenis kelamin, setiap orang yang berada di sana pada hari itu saling percaya. Kepercayaan itulah, ikatan kebersamaan itulah, keyakinan bersama itulah yang menggerakkan suatu gerakan yang kelak mengubah suatu bangsa. Kami percaya, kami percaya, kami percaya.